lupa. Oke. Baru direkam ya, Mbak? Iya, maaf lupa. Nah, kamu ya. Kebiasaan. Nggak apa-apa sih, Pas. Alhamdulillah kita baru. Jadi kalau kita ngomong soal kesurupan, sebelum kita masuk ke buku, ya, fenomena kesurupan ada yang sampai bahkan kesurupan massal gitu kan. Bahkan sampai ada kesurupan massal, kok kesurupan bisa kompakan. Ya itu tadi, kalau kita ingat-ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, kalau nyari teman pun harus kita pilih, karena yang namanya tabiat itu menular. Tabiat itu menular. Contohnya apa? Laki-laki kelamaan kerja di salon, lama-lama bisa melambai. Ya, kemudian orang latah digodain terus, gaul sama orang latah, lama-lama latah juga. Maka ketika kesurupan pun bisa dia menular. Siapa nularnya? Tentu saja yang kondisi psikologisnya sama, sama-sama ada tekanan. Ya, jadi yang pertama kalau kita ngomong soal fenomena kesurupan, dia ada 4 faktor. Pertama faktor psikologis ya. Kedua faktor spiritual, ya jelas ini udah kalau dari psikologis berarti ke spiritual. Walaupun kalau psikologisnya dia banyak menerima tekanan, tapi dia berusaha keras tetap dalam spiritualnya, masih aman biasanya. Itu kecolek dikit aja baru dia bereaksi Rukiah gitu. Sering nggak lihat orang-orang yang kelihatannya sehari-hari kayaknya happy, biasa-biasa aja, I'm fine. Begitu di Rukiah, nangis ngejer. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, ya. Cantik, kelihatannya ceria, happy. Begitu lagi Rukiah, baru tahap memaafkan aja dia udah nangis-nangis. Nggak bisa, nggak bisa. Susah banget. Padahal kalau lagi nggak eksekusi rukyah itu, saya pasti nggak akan tahu kalau dia ternyata punya ganjalan hati yang berat untuk dia keluarkan. Itu kawan ya. Jadi dan orang ini rajin banget datang ke kajian, dikejar ke sono ke sini gitu. Jadi kalaupun psikologis mungkin masih babak belur, tapi spiritualnya dia benar-benar kencengin, itu biasa masih aman. Cuman colek dikit aja baru dia bereaksi. Nah, kemudian ketiga faktor medis. Kalau di medis jelas ya, kalau orang udah banyak pikiran, psikologisnya berat, lalu spiritualnya juga acak-acakan, biasanya dia akan ke medis. Apa ke medisnya? Pertama, perubahan pada aktivitas otak. Perubahan pada aktivitas otak apa? Ya dari paling ringan, mungkin suka pelanga-pelongo, linglung, kayak orang nggak fokus, lupaan. Tuh, kalau teman-teman mau lihat orang yang memang gangguannya berat, yang gampang kesurupan, biasanya kalau ngobrol itu nggak berani kontak mata. Dia nggak akan pernah berani kontak mata. Pasti dia akan ngeliat kemana-mana kalau kita lagi ngobrol. Ya, maka nanti pada kondisi beratnya barulah mulai dia benar-benar kehilangan seluruh kesadarannya. Ini kondisi medis ya, mirip-mirip kayak orang epilepsi, kayak orang ayan, kayak gitu. Jadi psikologi, spiritual, medis, lalu lingkungan. Jelas lingkungan yang benar-benar mempengaruhi. Ya, misalnya keadaan suasana panas yang ekstrim secara cuaca, suasana panas yang ekstrim secara suasana rumah, gampang marah apa, nggak ada kedamaian, itu bisa banget. Lalu kelelahan yang sangat bisa. Orang kalau latah juga gara-gara kalau lagi lelah biasanya kumat. Jam minta Bang Fajar yang nyolokin ya. Kamu nggak boleh colokin ya. Bang, tolong dicolokin Bang. Dia kemarin kesetrum soalnya. Jadi semua kayak gini ini benar-benar saling mempengaruhi dari dalam dirinya, dari agamanya, dari kesehatannya, lalu dari lingkungannya. Empat-empatnya ini kompak ngasih ujian, jebret, lepaslah kendalinya dia, ya. Sekarang kalau kita ngomong lagi tentang kesurupan, ya gangguan jin, kalau kita bilang kesurupan gangguan jin lebih jauh, kita harus tahu dulu dari Quran dan Sunnah. Apa sih kesurupan itu kalau menurut Quran dan Sunnah? Ya, kenapa kita pakai lihat lewat Quran dan Sunnah? Karena insya Allah sudah banyak yang disampaikan oleh para ahli ilmu juga. Ya, karena kebanyakan gangguan jin itu memang dibarengin sama kesurupan. Ya, ada yang mungkin cuma setengah bereaksinya, ada yang sampai seluruhnya. Beberapa tahapan kesurupan udah saya pernah temui, dari mulai yang tangan doang, gitu kan. Kemudian sampai seluruh badan. Ini yang kadang-kadang bisa sampai ngamuk. Nendang-nendang, meludahin lah, apalah segala macam, meracau segala macam ya. Nah, sekarang di sini kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya Allah Mbak Tini,
Kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kalau teman-teman cari nama ini, beliau ini penyusun buku ruqyah yang warna dasarnya putih, bukunya agak tebal tuh, bagus banget. Itu recommended banget kalau mau tentang ruqyah nih. Saya pertama kali belajar ruqyah juga pakai buku itu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Balinya pakai Y belakangnya, biasa gitu. Tapi nggak pakai juga apa. Syekh Wahid Abdul Salam Bali rahimahullah, beliau mengatakan kesurupan itu ada 4. Ya, terbagi jadi 4. Pertama, kesurupan total. Pertama, kesurupan total. Kuli. Kuli itu kan benar-benar semuanya. Jadi totalitas. Pertama, kesurupan total. Kedua, kesurupan parsial. Ayo, Mbak Hen, parsial apa Mbak Hen? Separuh aja, enggak seluruhnya. Sebagian ya. Atau kalau dalam bahasa Quran, juz'i. Juz kan 30 juz. Per bagian-bagian. Kesurupan sebagian. Jadi di sini gangguan jin ini cuma menguasai bagian-bagian tubuh tertentu. Teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami tiba-tiba sakit di bagian anggota tubuh tertentu dalam waktu lama, ya. Yang sakit, yang sakit bahu kirinya sudah lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Terus kemudian sakit kakinya lama-lama semakin sakit, akhirnya lama-lama ketika dia sudah usia tua dia pakai kursi roda dan bahkan kemudian nggak bisa jalan sama sekali. Ini ada unsur gangguan jin juga bisa seperti ini. Kenapa dia pelan-pelan? Karena memang biar nggak dicurigai, biar kelihatannya kayak gangguan medis. Ya, makanya kenapa saya bilang apapun sakit yang kita alami, entah medis atau tidak, rukyah itu jadi jalan pertama lebih bagus. Ya, rukyah pertama kali menjadi proses awal sebelum kita berobat kemana-mana, rukyah dulu. Kalau udah rukyah biasa ketahuan apakah dia medis, apakah dia psikis, ataukah dia non medis, gangguan jin maksudnya. Banyak yang sakit kaki. Ingat ya Bu ya waktu Ibu datang Topung dulu ya, dulu waktu Topung. Sebelum Ibu juga ada yang lebih parah. Begitu masuk ke Mandar nih ke rumah saya dia dipapah, nggak bisa jalan lah pokoknya. Keluar dari rumah saya sejam kemudian udah loncat-loncat. Itu baru proses tazkiyatun nafs saja loh. Ya, baru proses tazkiyatun nafs, rukyah tazkiyatun nafs dan Topung. Ketahuan dia itu benar-benar nyimpen beban batin kepada pasangannya. Artinya teman-teman, baru kebuka satu masalahnya aja, alhamdulillah sudah progresnya langsung kelihatan. Apalagi kemudian kalau misalnya ternyata juga ada jin-jin yang numpang, ya menumpangi perasaan-perasaan nggak bagusnya manusia tuh mereka seneng banget. Jadi asal kita ingat aja, maka tadi kan faktor psikologis itu pertama. Kenapa? Psikologis yang tidak baik memudahkan jin untuk masuk. Karena jin masuknya itu lihat kondisi manusia, entah dia lagi sedih banget, atau dia lagi marah banget, atau dia dalam kondisi ketakutan banget. Yang keempat, kondisi lalai, malas-malesan, leyeh-leyeh, rebahan, banyak berangan-angan tuh paling paling gampang jin masuknya. Ya. Kemudian apa namanya? Ada yang dia kakinya dibikin sakit, ada yang tangan sebelah kiri bikin sakit, ada yang kepalanya sakit terus tiap hari, ada yang kadang-kadang mulutnya kayak nggak bisa ngaji. Saya pun pernah ngalamin, Mbak Hen, percaya nggak percaya ya. Saya baca Al-Fatihah aja pernah mulut saya mencong-mencong. Saya bilang, wah nggak beres nih, nggak beres gitu kan. Dan lain-lain, banyak banget. Terutama kalau untuk unsur sihir, ya gangguan jin unsur sihir, itu biasanya itu ngerasain kembung. Ulu hati kembung, kayak orang asam lambung, tapi itu bertahun-tahun. Ya, kalau dia ada perubahan perilaku, misalnya ibadah jadi males, udah fix dia harus rukyah dulu sebelum dia kemana-mana. Yang ketiga, kesurupannya itu terus menerus, daim. Ya, bahasanya kesurupan yang daim. Kalau bahasa Arab daiman, itu memang selalu terus menerus. Ya, always and forever itu daim and daiman. Nah, kalau di sini kesurupan secara terus menerus artinya disebutnya kesurupan yang daim. Apa? Gangguan jin yang menguasai keseluruhan
keseluruhannya tubuh si manusia atau sebagiannya saja. Tapi dia terus menerus sampai mati. Itu biasa target mati. Itu biasa target mati. Walaupun pelan-pelan. Jadi bertahap. Entah ntar dibikin kayak orang stroke dulu lah, lalu nggak bisa jalan lah, lalu kemudian ikutlah jantungnya kenapa-napa, lalu kemudian ikutlah bagian tubuhnya gitu deh. Lama-lama benar-benar nggak berfungsi sama sekali, meninggal. Emang kalau kita, nah sekarang gini, eh, sebelum kita ke kesurupan yang keempat ya, teman-teman sekarang perhatikan lagi kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau bayangan kita waktu kecil belum belajar, kita paling mikir godaan setan apa Mbak Baulan? Malas sholat misalnya kan, terus disuruh ngaji, kita misal main-main. Kan dikit kalau zaman kita dulu alhamdulillah ya, pagi sekolah, sore kita bisa ngaji ke se, se, di rumah seorang guru misalnya kan. Apalagi kayak gitulah pikiran saya dulu gitu. Sekarang setelah kita kenal ruqyah, kenal sakit, segala macam gangguan jin dan sihir, ternyata jahat banget yang namanya godaan setan yang terkutuk ini gitu loh. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan para ulama sering banget berpesan sama kita untuk banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Emang terkutuk dia emang. Coba deh. Emang orang ngalamin anxiety enak? Nggak enak kan orang ngalamin anxiety kan? Bukannya kita juga nggak kita memang tidak mengakui sebagai orang yang baik banget enggak, tapi kita juga kalau bilang sama orang malu kita, kenapa? Karena orang anxiety itu biasanya merasa takut mati, benar ya Mbak Ulan? Jadi kalau kita omong kita malu, kesannya kok gue eh, apa namanya nggak mau banget sih ketemu Allah, bukan gitu kan? Tapi emang begitu, anxiety itu bikin orang-orang yang mengalami itu mereka takut mati, jantungnya deg-degan dikit, mereka mikir kenapa ini, rasanya pengen banget UGD itu deket rumah gitu kan, langsung ting gitu, cek jantung aman, udah tenang, rasanya begitu gitu kan. Saya pernah tuh tahun 2022 dulu itu yang lagi sampai saya ngedrop 4 bulan itu, saya ke rumah sakit seminggu sekali ya, dari UGD dulu langsung ke rumah sakitnya, dari UGD langsung gitulah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kemarin terulang lagi bulan Juli. Ya, alhamdulillah itu yang bikin saya masuk kelas Ustadz Abdurrahman Dhani. Udah makin tenang insya Allah sekarang gitu kan. Ya, yang jelas sambil sambil nenangin hati, nenangin diri, nenangin teman-teman juga. Kenapa nenangin teman-teman? Kalau ada orang bilang, ih lu aja belum tenang, ngapain lu tenangin orang? Kita pakai kaidahnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu fi aunil abdi, maka na abdi fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan naungan buat seorang hamba selama si hamba selalu berusaha memberikan naungan buat saudaranya. Artinya kita pengen narik pertolongan Allah lewat nolongin orang juga. Ya, jangan pernah berprinsip gua aja belum kenapa-napa, udah lu sama aja memang udah pinter, jangan. Sambil kita nolongin biasa Allah kasih hidayah di situ. Ya, jadi itu kesurupan yang ketiga adalah kesurupan daim. Dia kadang menguasai seluruh tubuh atau sebagian tapi dia waktunya lama. Jadi saya punya cerita teman juga nih, teman saya tadinya pengen banget saya ngeliat neneknya. Jadi neneknya itu dari umur 45, coba teman-teman, kesian deh. Waktu itu dia cerita neneknya udah umur 88. Pokoknya kalau saya hitung nih ibu ini udah mengalami hal ini sejak usia 40-an, pokoknya 43, 45-an. Pokoknya tiap 2 bulan dia kumat. 2 bulan kumat, 2 bulan normal, 2 bulan kumat, 2 bulan normal, sampai umur 88. Sampai meninggalnya beliau. Kalau lagi kumat kenapa? Kalau lagi kumat selama 2 bulan tuh tidak makan. Tidak makan sama sekali selama 2 bulan itu. Cuma mau minum kopi dan ngerokok. Terus setiap 2 bulan pun teman saya bilang pasti ganti kasur. Karena kasur dicakar-cakarin. Nah, selama 2 bulan itu juga tenaganya lebih kuat dari tenaga seorang laki-laki yang banyak. Pintu rusak, kasur rusak, itu selama 2 bulan. Lalu 2 bulan berikutnya dia normal. 2 bulan lagi begitu. Sampai meninggal. Nah, ini yang dibilang kesurupan yang terus-menerus. Mungkin belum Itu masuk tahu. ke medis nggak Ustazah?
Punten Secara ya medis dokter. ya nggak ada penyakit apa-apa. Tapi kalau kita boleh bilang, coba nenek-nenek umur 80-an sanggup ngangkut, sanggup bawa-bawa spring bed, sanggup ngegedor-gedor pintu sampai rusak, kan aneh. Mm-mm. Padahal secara secara zohir kelihatannya udah ringkih, udah kurus. Ya, jadi kalau sudah jin yang Iya. menguasai, adek Uma di mute, setrap nih ntar nih. Oke, jadi seperti itulah fenomena kesurupan yang terus-menerus sampai orangnya meninggal. Ya, kalau saya yakinnya semoga si nenek dapat pahala syahid ya, karena dalam kurun waktu yang sangat lama terzolimi, masya Allah. Lalu yang keempat, kesurupan di saat-saat tertentu saja atau toif, ya toif. Maksudnya gimana nih? Gangguan jin yang menimpa sebagian anggota tubuh saja, tapi di waktu-waktu tertentu. Misalnya dia habis maghrib mulai sakit perutnya. Sakit sampai melilit. Udah jam 3 selesai. Nanti dari subuh sampai pagi, sampai siang, sore, sehat-sehat aja. Enggak ya orang nggak kenapa-napa. Mulai habis maghrib begitu lagi. Ya, biasanya seperti itu kalau sihir. Dia biasanya mulainya itu dari waktu habis maghrib sampai hampir subuh. Pernah nggak ketemu kasus yang kayak gitu? Kita Pernah. pernah, Mbak Ulan. Bapak Ustazah. Beliau mengalami apa? Setiap maghrib itu seperti tercekik, tidak bisa bernafas. Subhanallah. Itu berapa lama beliau alami? Lama Ustazah, berbulan-bulan bolak-balik rumah sakit juga, tapi tidak pernah ada diagnosa. Ya, Terus tuh. sampai akhirnya, sampai sekarang jadi asam lambung berkepanjangan sampai hari ini. Bapak masih ada? Masih, Nanti kita lihat insya Allah. insya Allah Ustazah, amin. Masih terus merasa tercekik nggak? Kalau tercekiknya udah Ustazah, jadi waktu itu kita awam ya dengan fenomena seperti ini, sehingga apapun saran dari orang itu kan kita ambil ya, walaupun itu mungkin bukan mungkin sih syirkiyah gitu Ustazah. Jadi kita sempat bersinggungan dengan hal seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu hilangnya itu ketika Bapak itu lagi tahajud, terus ada ngerasa kayak sesuatu lepas dari kepala. Masya Allah, Masya Mhm. Allah tuh hebatnya ya kalau orang udah benar-benar ke Allah. Terus setelah lepas dari kepala hilang Alhamdulillah tercekik. kalau tercekiknya hilang. Cuman memang mungkin kalau saya bilang mungkin sisa-sisanya ya Ustazah, karena kan waktu itu teman-teman Bapak itu banyak yang ngasih dalam tanda kutip pertolongan, tapi ya itu tidak sesuai dengan syariat gitu. Jadi ada yang ditanam, ada yang ditaruh gitu. Jadi yang ditanam itu yang sampai hari ini kita nggak bisa ambil karena memang udah dari tahun 96, 97. Tapi sampai letaknya pun nggak tahu. Kalau letaknya tahu, terus kita udah sempat ikhtiar dengan menyiramkan air ruqyah ya Iya, di tempat itu gitu. Itu aja sih yang pernah kita lakukan. Cuman bawah lantai. enggak Ustazah di apa kayak di pojokan rumah tapi digali. Nah kita nggak yakin tuh di sebelah mananya gitu karena kan udah ada perubahan tuh di depan rumah tuh. Nanti ini dicatat ya untuk Mbak Ulan. Ya Siap, Ustazah. siapkan garamnya 5 kilo garam krosoknya. Ini untuk rumah yang memang kita udah yakini ada barang ya. Siapkan garam krosok 5 kilo. Lalu daun bidaranya 7 lembar. 70 lembar. Daun bidara 70 lembar. Kalau garam krosok ke 5 kilo, daun bidara 70 lembar. Nanti setelah diulek sampai halus daun bidaranya sampai kita baca ruqyah, ya, udah apa? Sampai kita baca ruqyah, garam udah di dekat kita juga sambil ngulek 70 loh ya. Iya, Jadi agak lama sampai halus. Kemudian dicampur di garam tadi, Mbak ulenin aja pakai tangan biar iya. kecampur rata garam dan bidara tadi. Nah, nanti itu cukup 1 genggam saja di 1 ember air. Satu Hmm, genggam di 1 ember air yang sekitar apa berapa liter ya kira-kira ya? ada yang Ember yang biasa kita pakai kalau orang-orang ngepel nyuci, ya Ustazah. ngepel segitulah. Sekitar 5 apa 7 ya? Berapa ya? 60 liter lah ya, segitulah ya. Oh yang gede Ustazah maksudnya. Ya, ember yang gede, ember Oh yang yang gede. Oh iya iya iya. itu cukup 1 genggam ya yang udah dicampur tadi. Lalu bawa 1 gayung ke tempat yang dicurigai. Kalau boleh sih bobok lagi dikit. Jadi Hmm, biar dia airnya mengalir ke tanahnya ya. ya.
itu lakukan selama 2 bulan berturut-turut. Lakukan selama 2 bulan berturut-turut. Satu. Kedua, yang di perut Bapak, yang sekarang beliau merasakan asam lambung, insya Allah seperti kata Mbak Bulan tadi, kemungkinan sisa-sisa. Bukan sisa sih Mbak sebenarnya Mbak, tapi barangnya masih ada. Oh. Atau ikatan-ikatan makhluknya masih ada di situ. Jadi kayak orang kalau ngirim sihir itu berdasarkan dalil surat Al-Falaq ayat 4, wa min syarri nafasati fil uqad, itu pasti ada buhul-buhul, ada tali-tali yang nggak kelihatan buat ngirim barang masuk ke dalam tubuh si korban. Itu kelihatannya juga goib, karena di situ mereka pakai boneka kan gitu. Yeah. Nah, walaupun sihir udah nggak aktif, misal ya sihir udah nggak aktif, karena barang udah terlanjur ada di situ dan makhluknya juga ada di situ, itu yang bikin penyakit menahun. Oh. Saya pernah bantu meruqyah seorang mantan kepala pajak di Kalimantan. Coba, udah di Kalimantan kepala pajak pula kan. Waktu itu beliau umur 77. Terus saya tanya, Bapak dulu berhentinya kenapa? Apakah memang pensiun atau iya berhenti karena sakit? Sesuai kan keinginan orang kalau ke dukun biasanya memang biar orang itu nggak usah kerja lagi. Iya. Nah, dan itu kalau kita boleh bilang berarti kan sihir udah nggak aktif ya, udah lama banget. Sebelum 50 beliau berhenti deh, 50-an kalau nggak salah. Nah ini beliau sakit udah 25 tahun lebih setelah dia keluar kan. Nah itu kami mendapati beliau dalam kondisi duduk di kursi roda. Ketika kita rukyah Mbak, kita suruh dia batuk. Tapi batuk yang gini loh Mbak, nggak bisa batuk kayak kita, namanya lagi udah usia tua kan, dalam kondisi kurang sehat, udah di atas kursi roda bertahun-tahun. Tapi yang keluar tuh darah kental kayak kecap. Ya, padahal batuknya nggak pakai effort kalau kata kita. Jadi nanti Bapak ikhtiarkan lagi dengan air rukyah tadi untuk disiram ke tempat-tempat yang dicurigai ada barang. Kalau 5 kilo tadi buat 70 lembar sama 70 lembar daun bidara itu sampai sehabisnya aja. Kalau emang udah tinggal segenggam 2 genggam bikin lagi. Pokoknya lakukan selama 2 bulan berturut-turut. Insya Allah Ustazah. Ustazah, maaf saya boleh cerita soal At-Taubah sedikit Ustazah. Yang PR dari kemarin kan Ustazah kan surat At-Taubah ya. Nah, kemarin kan ada PR dari Ustazah soal At-Taubah tuh. Nah, waktu itu kan saya lagi haid Ustazah, jadi saya nggak bisa praktek. Saya iseng, saya minta bapak saya tuh praktek Ustazah. Nah, saya minta bapak saya praktek tuh. Terus saya nggak tahu kalau bapak saya tuh udah menjalankan. Terus suatu ketika saya itu hari apa ya saya lupa. Saya tuh ngerasa saya ngantuk banget dari pagi sampai seharian tuh saya nggak bisa melek rasanya tuh. Terus sorenya jam 4 itu saya diare yang maaf sampai hijau gitu Ustazah. Terus saya pikir karena saya emang makannya jorok ya sambal dan lain sebagainya sehingga saya seperti itu. Setelah saya diare, bapak saya tuh telepon, bapak saya cerita, Mbak, aku tuh praktek loh atau bah sekarang hari ke-6. Aku seharian nggak bisa melek. Ternyata bapak tuh sama hari itu. Dan bapak tuh cerita, aku barusan diare kata bapak saya tuh gitu Ustazah. Makanya saya apa ini ada hubungannya gitu ya sama-sama nggak bisa melek hari itu aja tuh hari ke-6. Atau hari ini digare apa digare tuh? Apa Ustazah? Apa kata Bapak? Tapi hari itu dia bisa menyelesaikan At-Taubahnya hari ke-6. Bisa sampai 7 bisa beliau. Cuman hari ke-6-nya itu sama-sama kita berdua tuh sama-sama nggak bisa melek, sama-sama diare tuh hari ke-6 itu. Tapi kalau bapak saya berhenti di hari ke-6, saya sampai hari ke-7. Itu Bapak nggak lanjut hari ke-7? Maksudnya bapak saya itu diarenya berhenti di hari ke-6, kalau saya sampai hari ke-7. Setelah hari ke-7 saya nggak diare lagi. Tapi bapak menyelesaikannya sampai hari ke-7. Masya Allah, berarti diare dari hari pertama atau hari Enggak, kedua? cuman hari ke-6 doang, bener-bener bareng sama sekali nggak bisa melek sama diare. Insya Allah ya, Barakallahu fikum. Jadi penasaran, kapan-kapan bawalah Bapak ke sini, kita lihat-lihat. Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Semoga ada rezeki sehat. Jadi itu ya, ada kisah nyata juga. Begitulah sihir, begitulah jahatnya setan. Makanya kalau kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, benar-benar emang godaan setan itu jahat. Bukan sekadar godain kayak kita, udah sholatin ntar aja, itu mah enteng banget. Ya, enteng. Nah, tapi kalau kita boleh bilang, seluruh jenis godaan dari mulai setengah jahat sampai jahat banget itu mereka lancarkan. Jadi sekarang kita balik lagi ke buku. Kesurupan itu suatu sebutan untuk gangguan yang menimpa akal manusia. Ya, kita kan dikendalikan oleh akal kan. Perintah dari otak, kita suruh makan, suruh jalan, itu kan dari otak juga kan.
Dia juga akan menghilang ingatan dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dalam bahasa Arab namanya sor'u. Dia pakai ain, sor'u. Kalau secara etimologi artinya dia illatun ma'rujah, penyakit yang sudah dikenal. Dengan akhiran kasroh, sor'u ini, ya, atau al-majnun, atau orang gila. Jadi arti juga asor'u itu arti juga bisa dia melemparkan ke tanah. Ya orang kalau kesurupan kan biasa langsung kebanting kan. Nah gitu ya. Nah di sini disebut juga seringnya dengan al-masu. Allah menunjukkan minal jaros wal junun wal junun min sayyil asqam. Kemudian dari Abu Ubaidah rahimahullah, al-masu itu artinya sentuhan bangsa jin. Sentuhan bangsa jin. Sentuhan bangsa jin ini jangan dikira kita tuh aman. Kalaupun kita nggak bisa diganggu, dimasukin, dibikin kesurupan, kalau sekedar sentuh-sentuh mungkin kita semua udah pernah kena. Kapan? Ketika kita tidur nggak pakai jaga wudhu, ketika tidur dalam kondisi junub, ya kemudian hati kita lagi kacau balau, kemudian kayak gitu deh. Mungkin yang pernah mengalami bangun tidur ada lebam-lebam di paha, itu biasanya udah bisa kena sentuhan jin juga. Ya. Nah, di sini kalau kata Atyar, al-masu itu adalah gangguan jin kepada manusia dari luar jasadnya atau dari dalam dirinya sendiri atau dari keduanya bersamaan. Jadi antara tiga tadi, entah dari jin dari luar, ya jin cuma bisa dari luar nih. Misalnya kayak apa, teman-teman? Sihir bisikan. Dibikinlah dia pengen bunuh diri, dibikinlah pengen membunuh keluarganya. Yang kejadian di Lebak Bulus ya, seorang anak itu bisa kita katakan sihir bisikan tuh. Nah, itu dari luar. Kalau dari dalam diri sendiri apa? Itu manusianya yang mengundang. Kapan dia mengundang? Ketika dia benar-benar nggak mau melepaskan dendamnya, nggak mau ngelepasin marahnya. Ya, dendam itu diawet-awetin sama dia, diulen-ulenin, dihayati, diresapi, gitu ya. Kalau kemarin saya baru dengar gini, orang-orang pendendam tuh lucu. Dia yang dendam, tapi ya dia pengennya orang yang didendam itu yang keracunan. Benar nggak, Pita? Dia yang melihara dendam tapi pengen orang yang didendam itu keracunan, ya nggak bisa. Dia dendam, dia yang keracunan lah. Orang didendamin ngapain? Jalan-jalan, healing, belanja-belanja, main-main, enak kan. Nah, artinya sekarang kalau kita mendendam, pikir secara logika yang rugi itu siapa? Ya, ya mungkin taruhlah kalau kita ngomong soal ain, bisa ketika didendam, dihayati banget wajah orang itu, bla bla, bisa saja mungkin. Tapi kalau orang itu misalnya memang nggak pernah kosong dari zikir dan memang tidak pernah zolim secara lisan dan perbuatannya, insya Allah jagain. Jadi kadang-kadang kita tuh ngundang lewat emosi yang setan bikin, biar lewat emosi itu apapun ain jahat dari orang lain bisa nyampe ke kita. Biasa yang bisa gampang kena ain itu ain jahat ya, terutama ya. Kalau kita udah mulai kalau ngomong tuh nggak pakai saringan, ya ngomongnya itu seenaknya, seenak perutnya. Ya, aku kalau ngomongnya begini, pokoknya kamu harus tahu aku tuh karakternya kayak gini. Teka-teka, dia maunya orang lain ngertiin dia, ya. Orang yang nggak jaga lisan, kalau kata banyak hadis, itu selembar lidah itu aja bisa bikin kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kita nggak usah mikir jauh-jauh, ya nggak usah mikir jauh-jauh. Kalaupun benar-benar dibilang gara-gara lidah manusia bisa terjerumus ke neraka jahanam, kan apes banget ya Mbak Ulan. Coba bayangin terjerumus ke neraka jahanam, terjerumus. Kapan kita bisa dibangun lagi? Tapi kita belum sampai ke situ pun, di dunia pun orang yang nggak jaga lisannya biasanya kena penyakitnya berat pada akhirnya gitu loh. Pada akhirnya kena penyakitnya berat. Kenapa? Banyak nyakitin hati orang. Artinya orang ngirim ain berjamaah, bener nggak? Satu orang ngirim ain aja kita bisa kelepek-kelepek, gimana berjamaah? Satu kampung, nauzubillah zalik gitu kan. Ya, jadi benar-benar lisan tuh harus dijaga. Nah, di sini kalau kata Akhtiar, al-masu itu adalah gangguan jin kepada manusia dari luar atau dari dalam dirinya sendiri atau dari keduanya, kompak dia. Ya, udah sama-sama jahatnya nih sama jinnya nih. Ya, minal jinnati wanas, ada setan-setan yang berwujud manusia. Kemudian akhirnya di sini sifat-sifatnya kesurupan ini bisa mengendalikan si manusia di luar kesadaran dirinya dia. Nah, sekarang kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai kesurupan, kata beliau, kesurupan adalah penyakit yang menghalangi
organ-organ penting dalam tubuh untuk bisa berfungsi secara normal. Ya, organ penting kita apa? Mata misalnya. Kadang-kadang orang yang kesurupan kan matanya nggak bisa ngeliat yang benar. Telinga berdenging terus, sakit. Mulut nggak bisa ngomong yang benar, meracau. Karena itu tadi, kalau kata mereka yang pernah kesurupan, aku tuh sadar tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak ada sosok di depan dia yang melakukan apapun pakai badan dia. Jadi penyakit yang menghalangi organ-organ penting dalam tubuh untuk dapat berfungsi secara normal. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah angin yang merasuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak. Ini perhatikan ya penjelasannya. Penyebabnya adalah angin yang merasuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak. Kalaupun bukan angin atau udara kotor yang naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Kalau kita ngomong angin, jin itu kan memang sifatnya angin, udara. Sedangkan kita punya pori-pori. Makanya Rasulullah SAW bersabda, setan-setan itu menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Pintunya mana? Pintunya pori-pori. Jadi dia ke pori-pori dulu nih. Kalau pori-porinya, kalau pintunya kebuka, mereka masuk, menyusup. Itu namanya menyusup. Bisa nggak? Walaupun kita punya pori-pori, mereka nggak bisa masuk. Bisa. Pakai puasa. Ya, puasa itu menutup pintu-pintu masuknya setan yang ada di pembuluh darah kita. Berarti apa, teman-teman? Apapun syariat yang Allah udah suruh kita kerjain, rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini yang nomor 5 skip dulu untuk yang mampu. Itu semua buat kita. Keuntungannya, manfaatnya, dunia dan akhirat, Masya Allah kan. Apalagi kalau kita tambahin lagi dengan penjelasan dari hadis. Kata Rasulullah SAW, apa namanya, pegang yang dua ini, Quran dan hadis, kamu nggak akan tersesat selamanya. Dan Nabi SAW. Lalu kata Nabi lagi, banyak banget pesan-pesan dalam hadis. Kalau udah tiba waktunya sore hari, tutuplah pintu-pintu dan jendela, sambil nyebut nama Allah, masukin anak-anakmu ke dalam rumah. Terus kalau udah tiba waktunya malam hari, tutuplah makanan-makanan dan minuman kamu. Kurang lengkap apa lagi coba Rasulullah berpesan supaya kita selamat. Kita nggak selamat gara-gara apa? Pertama mungkin kalau kita ibarat kita ini anak ya di sekolahan, udah nggak nyimak pelajaran, kagak mau dengerin, bikin onar pula, ya. Paling enggak yang masih bisa selamat kalau ada yang sekolah walaupun dia nyimaknya setengah-setengah, walaupun dia juga mungkin suka nggak ngerjain PR, tapi dia hadir dan kadang-kadang nyimak sedikit. Nah ini yang kena banget, udah hadir tapi nggak nyimak, malah ngerjain yang lain dan dia bikin onar, ya, bukan jadi murid yang baik. Itulah yang tidak dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Dia sendiri pergi keluar dari penjagaan Allah. Nauzubillah. Nah di sini penyebab kesurupan adalah angin yang merasuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak atau udara kotor yang naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Kalau kita boleh bilang gas, ya kan, yang orang angin duduk, itu kan semua gas dari perut. Semua gas itu datang dari lambung. Coba, nyambung banget kan? Udara kotor naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Kadangkala hal ini diikuti dengan rasa kejang pada anggota tubuh yang menyebabkan penderitanya merasa tidak seimbang. Akhirnya dia bisa terjatuh dan menimbulkan buih-buih dari mulutnya. Ya benar kayak orang epilepsi kalau orang udah kesurupan itu kan. Karena apa? Ngeluarin buih-buih karena terjadi kelembaban. Ya, kelembapan yang berlebihan pada saluran-saluran syarafnya. Tapi gangguan seperti ini bisa juga disebabkan oleh bangsa jin. Ya, ya jelas. Sekarang kondisi orang itu sudah kondisi tidak sadar. Ada udara kotor dalam pembuluh darahnya. Udah gitu suasananya lembab. Itu suasana yang paling disukai oleh jin. Ya. Ini ada pertanyaan. Selain puasa, apalagi yang bisa dilakukan untuk mencegah masuknya setan ke pori-pori kita? Zikir. Zikir pagi petang tuh jangan sampai tinggal. Ya maka ada zikir pagi, ada zikir petang. Kenapa? Karena zikir pagi ketika kita amalkan, dia menjadi benteng kita sampai sore.
Jadi ada expired date-nya, expired time-nya, expired sampai sore. Makanya kita disuruh ngulang lagi zikir petang biar dijaga lagi sampai pagi. Begitu Mbak Ami. Dan pertanyaan Mbak Mary, kenapa daun bidaranya harus 70 lembar? Karena garamnya 5 kilo. Karena garamnya 5 kilo, maka daun bidara 70 lembar. Ini ijtihad aja. Ini bahasanya ikhtiar. Mbak Mary mau bikinnya daun bidara misalnya cuma 1 kilo 2 kilo dan garamnya 1 kilo 2 kilo saja dan bidara nggak sampai 70 lembar juga boleh. Tuh, boleh aja. Ini ijtihadnya Ustadz aja. Saya kebetulan habis nyimak proses rukyahnya Ustadz Faizar di rumah yang banyak buhul. Nah, boleh mintanya itu daun bidaranya itu 70 lembar dan daun bidara cakep-cakep lagi Mbak, gede-gede. 70 lembar, lalu garamnya 5 kilo. Itu ya Mbak Mer, nggak masalah kalau masalah ini masuk ke fikih, boleh diikutin, boleh tidak. Ya. Tapi kalau diikutin coba deh, Bismillah, 2 bulan berturut-turut. Karena sihir yang berat itu memang ngelawannya bukan cuma sehari 2 hari. Jadi kenapa ada orang kadang bilang udah dirukyah sih, tapi nggak kenapa-napa. Berapa kali rukyah? Ada yang bilang cuma sekali, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali. Teman-teman, kayak orang berobat ke dokter, makin berat penyakitnya, makin harus sering dia terapinya. Nah, untuk sihir yang lama, ya yang memang sudah bertahun-tahun sihirnya, dia harusnya benar-benar jihadnya itu selama 2 bulan berturut-turut rukyah mandiri terus setiap hari. Itu. Zikir pagi petang apakah harus dalam kondisi berwudu? Enggak, dalam kondisi berwudu juga nggak apa-apa. Masalahnya sekarang mungkin kalau dalam kondisi lagi sore-sore lagi di luar gitu ya Mbak Mel ya, nggak apa-apa. Tapi kalau emang lagi di rumah, kita ambil gini aja Mbak. Kenapa nggak pengen berwudu? Sedangkan dengan berwudu kita itu dijagain malaikat. Ketika kita dijagain malaikat, zikir kita sampai ke Allah. Fulan, ya malaikatku, si Fulan tuh lagi ngapain ketika kamu naik ini bawa amalan? Oh dia lagi zikir ya Rob, begitu. Jadi ya Mbak Mel, boleh nggak zikir? Boleh nggak wudu? Tapi lebih bagus wudu kalau emang bisa. Nah iya kalau gejala nggak apa-apa, langsung aja zikir. Itu kenapa kita lebih bagus banget setiap keluar rumah dalam kondisi wudu kan? Ya walaupun di jalan udah batal nggak apa-apa. Monggo Mbak Mer. Oke, sekarang itu tadi ya. Jadi kalau dari Ibnu Hajar Asqalani, dari bangsa jin juga bisa. Gangguan seperti ini akan menimpa orang yang berhati buruk dan keji. Tuh, satu lagi. Itu kata ulama lo ya, bukan kata saya. Jadi orang yang gampang kesurupan ini, gampang dikuasai oleh jin, kalau dia punya hati yang buruk dan keji. Buruk dan keji ini bukan berarti kita bilang dia jahat ya, bukan. Misalnya nih, contoh, dia sangat Icam, ada kabel sayang. Lihat sini dong sayang. Aduh. Dia itu sana. Nah, gangguan tadi sampai mana saya tuh? Kadang mereka masih bocah-bocah. Gangguan setan bisa datang untuk orang yang Nah, hatinya berhati buruk dan keji. Kita nggak bilang selalu orang jahat, ya. Mungkin orang yang tersakiti, tapi dia awet nyimpan rasa sakitnya. Aku tuh dari kecil nggak disayang sama ibu bapak. Aku dari kecil pilih kasih. Itu disimpan sama dia. Perasaan kayak begitu. Itu juga yang bisa bikin jin bisa menguasai badan dia. Jadi perasaan hati yang merasakan keburukan, ya entah dia yang dendam, entah dia yang merasa dia terzolimi, tapi dia nggak mau maafin gitu loh. Saya pernah ketemu orang waktu mau rukyah nih, kok rasa sakitnya yang porasin apaan? Kalau yang lain kan bilang saya di kepala, saya di perut. Kalau dia saya bilang apa? Kok di mana rasa sakitnya? Nggak tahu. Terus aja, pokoknya semua badan saya sakit. Nggak taunya apa psikologisnya. Dia dari kecil merasa nggak disayang. Ya dahsyatnya perasaan merasa nggak disayang itu bikin seluruh tubuh sakit. Ada nggak yang punya pengalaman soal tidak merasa disayang ini? Yang ngerasain sakit di seluruh tubuh nggak ketahuan di mana pusatnya? Ada? tapi saya nggak yang ngerasa sakit Ustazah. Tapi saya udah kacau gitu, tapi saya tahu gitu. Kok kayaknya saya konslet ya gitu. Insya Allah kalau Mbak Heni tidak membiarkan jiwanya tuh larut dalam perasaan yang negatif itu. Ada perasaan kayak gitu, tapi kayaknya ogah banget gue terpuruk gitu loh. Nggak mau untuk ya udah deh nyerah. Enggak gitu.
Ya suka merasa ini nggak bener nih, tapi gue ngerasain, tapi ini nggak boleh gitu kan. Ya, Jadi ya kayak betul. Ya, pertentangan terus. jadi memang dari kecil memang begitu dan sampai ketemu ustazah yang pertama itu yang di rumah lama itu memang itu dan setelahnya semakin sadar diri bahwa ini emang dasar nih gitu membara Alhamdulillah. gitu kan. Tapi terus lama-lama kan ikut-ikut kajian tuh sama ustazah juga menempel cantik ya kan. Masya Tempel habis Allah. gitu. Nah itu jadinya tahu oh ini nggak boleh terus nanti nah itu terus kan tahu ya saya itu dikasih modalnya baik gitu sama Allah ya semuanya baik gitu terus nanti kalau saya datang ke depan Allah terus nanti pas dibuka buku catatannya kenapa jadi bobrok plus badannya Hmm. blonteng-blonteng bagaimana kira-kira kan nah Hmm. itu maka saya akhirnya sekarang konslet nih Ustazah ini gimana ya kayak Lagi gue pikir akhirnya sekarang benar gitu, Pit. Dia ngomongnya oslet. masih tapi ini maka jadi admin gitu supaya rajin datangnya ya kan gitu. Padahal aneh termasuk rajin rukiah loh, tapi aneh kenapa ya ketempelan terus sama Mbak Heni, ya Allah. Ustazah mal datengin nanti rumahnya lah hati-hati. Hari Kamis Ya, tanggal 23. lanjut. Jadi gangguan seperti ini akan menimpa orang yang berhati buruk dan keji. Entah karena jin itu menganggap orang ini pantas untuk dia rasuki, atau memang karena orang itu juga sudah menyakiti mereka, bangsa jin. Ada loh jin merasa tersakiti, emang jin tuh playing victim banget ya. Kan kalau kita boleh bilang, kan yang bisa ngeliat kita tuh dia, kita nggak bisa ngeliat mereka. Tiba-tiba kita misalnya melakukan sesuatu yang merugikan mereka, kayak misalnya kita lagi jalan, anaknya kesenggol, atau kita nuang air panas, dia kena. Nah kan dia bisa kabur, tapi mereka tuh ngeyel. Waktu itu ada kisahnya di zaman ulama ya, ditanya, kamu kan bisa lihat manusia, waktu dia mau menuang air panas, harusnya kamu menghindar. Nggak bisa dong kamu marah begini sampai merasuki tubuh si fulan ini. Apa kata jinnya? Salah sendiri, kenapa dia nggak baca doa? Kan kalau dia baca doa saya bisa menghindar gitu. Jadi kan harusnya kan dia yang menghindar kan. Masa nggak tahu gelagatnya manusia mau buang air panas? Tapi emang itulah dia selalu mencari lemahnya kita, mencari selah kesalahan kita. Ini di lantai bawah ada yang lagi dengar kajian gereja. Walah, emang Fitra di mana? Emang Fitra di mana emang? Apartemen. Fit, dirimu lagi di mana? Di mana? Lagi di rumah Di apa di apa? rumah, mama di Oh, mama papa di bawah. oh ada mama papa. Waduh, mantap. Mari kita kuat-kuatan. Iya. Semoga Allah menjaga Mana tuh saya kalau disuruh kuat-kuatan gitu. kita. Pokoknya kita serahin ke Allah. Ya Allah jagain aku gitu. Ya, Kalau makanya. untuk orang yang lisannya dulu terbiasa menyakiti hati orang lain, apa yang bisa dilakukan sambil menunggu yang bersangkutan mau diruqyah? Beliau pernah kolaps seperti stroke pada saat berpuasa dan diagnosa dari dokter juga gak jelas. Itu ain jelas tuh penakut. Dia minta maaf. Kalau dia nggak mau diruqyah, bagi dia nggak masuk akal, yang paling masuk akal apa? Minta maaf, gitu. Oke, kalau kamu nggak percaya ruqyah ini logis, sekarang yang logis apa? Masa iya hati nurani nggak menyadari dulu kalau ngomong tuh mungkin suka sembarangan, minta maaf. Nah, masalah sekarang dia mau tidak? Aduh, ngeri kan? Paling susah itu memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Gitu Mbak Amel. Selesaiin urusan dia sama manusia. Karena stroke itu biasanya memang karena ain. Ain karena ganjalan. Ganjalan yang tidak menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutin ya. Rukyah nggak mau, minta maaf nggak mau. Sholatin, sholatin. Gimana tuh Ustazah? Coba. Terus udah gitu berasa lagi ya kita mau diam-diam misalnya ngurutin dia pakai minyak rukyah pun dia tahu. Ada nih ya di rukyah diurutin pakai minyak biasa aman Ibu ya. Begitu diurutin pakai minyak rukyah benar-benar marah nggak mau diurutin. Benar-benar ya subhanallah ya. Ya pokoknya kita doa diam-diam aja lah sama Allah. Solusi untuk orang yang akut menyimpan sakit hatinya gimana? Kita menasihati seperti nabrak tembok, nggak apa-apa. Nasihatin terus. Ingat kisahnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu dibilang dijulukin batu karena dia bebel. Dia belajar bertahun-tahun kata syekhnya, kagak nangkep-nangkep. Kalau bahasa kita sekarang bego banget sih lo gitu.
Sedih dia nangis. Nangis pulang. Iya kenapa iya kok nggak terima pelajaran, duduklah dia di pinggir sungai karena nggak mau dilihat sama orang tuanya kalau dia nangis. Lagi duduk di pinggir sungai itu lama-lama dia ngeliatin ada batu-batu di sungai kan yang pada jadi cekung-cekung gitu kena tetesan air. Dia lagi lihat-lihat lama-lama diperhatiin lah itu dia udah lama tuh kena tetesan airnya. Lah bisa juga dia cekung kena tetesan air. Sedangkan batu kan keras sifatnya. Air sifatnya apa? Lembut. Setelah dia langsung bertekad. Masa iya otak gue lebih keras dari batu kan enggak gitu. Jadi dia bersemangat lagi untuk belajar. Alhamdulillah malah sekarang jadi ulama. Artinya nih Mbak Yulia, hati orang itu yang megang Allah. Ya, hati orang yang megang Allah. Kita sambil bilangin, kita ingat dalil di surat Wal Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang namanya nasihat kebenaran pasti harus pakai sabar. Ya Rob, aku cuma nasihatin, adapun tembok ini yang bisa dobrak cuma engkau. Gitu. Bukan kita emang urusan merubah hati orang bukan urusan kita, cuma Allah yang bisa. Insya Allah paham ya Mbak Yulia. Nah sekarang Ibu lagi, jika sudah dinasihati tapi nggak bisa juga salah gak sih kalau akhirnya berhenti menasihati, jangan berhenti. Ambil pahala dari nasihatin, tetap nasihatin. Ya, kan saya pernah bilang di kelas, kita misalnya nasihatin anak nih, makin gak didengerin, kita makin alhamdulillah peluang pahala kebuka terus, ambil terus pahala kita. Bangunin subuh kamu gak bangun gak apa-apa, makin lama kamu bangun makin banyak pahala mama gitu. Gitu loh Mbak, Bu. Ya, nasihatin aja, tapi nasihatnya sekarang mungkin harus santai. Tidak usah di hati ada tuntutan dia harus mendengarkan atau harus berubah. Nanti kita ngingetin, sholat, udah aja. Ingat udah azan tuh, pakai kata-kata yang ringan. Kenapa? Hidayah cuma milik Allah, kita cuma nyampein. Gitu Bu, jadi kita besoknya enak. Kayak ngapain ya Bu, kalau kita lagi nasihat yang tanpa pakai beban untuk didengerin, kayak kita lagi nyetatus SW aja di WhatsApp atau kita kayak lagi nyetatus di FB. Kan kita nggak berharap orang komen atau nge-like kan, terserah. Yang penting aku lagi nyampein, nah gitulah kira-kira. Insya Allah ya Bu ya. Jadi gimana? Salah nggak sih kalau berhenti menasihati? Salah. Ya, insya Allah mungkin bisa dilanjut lagi menasihati lagi. Umsai, inilah nyambung sama yang kelas malam hari Senin itu, yang memilih teman, kan yang itu ada orang yang jelek gitu ya, bisa terus berteman atau bisa mundur gitu kan. Ini kategorinya teman sih gitu ya, bukan keluarga kan. Tapi kalau keluarga kan mau nggak mau telan kan gitu. Nah ini kalau masuk yang ini Ustazah, ini saya sudah kalau kasus di saya itu udah sampai tahap masuk psikolog dan psikolognya sampai bilang tinggalkan. Pun jadi harus dikurangin interaksi dengan orang ini gitu. Nah, itu berarti kan gimana nasihatin boleh dong. Nah, Kan? makanya tadi tergantung konteksnya siapa subjeknya nih. Kalau subjeknya seperti yang Mbak Hini bilang yaitu teman, tinggalin. Ngapain? Orang di Quran pun disebutin sebesti-bestinya kita ntar di dunia ini dengan seorang teman, tetap aja di akhirat bisa saling hujat. Itu sebesti-bestinya loh. Gimana yang bukan besti? Yang cuma nyakitin. Ngapain dipertahanin? Itu temen. Nah, sekarang kalau bentuknya misal keluarga, tetap nasihatin. Tapi ketika misalnya kita ada masa kita lagi berhenti, capek buat nasihatin, nggak apa-apa, manusiawi. Ntar kumpulin lagi kekuatannya Bu. Nasihatin lagi ketika kita sudah mengecas iman kita. Isi bensin dulu, baru Bu jalanin lagi. Oke? Pakai cuti boleh ya sebentar. Iya, pakai cuti dulu boleh manusia kita kan ada al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Kadang kita memang semangat, kadang kita ya udahlah kayak gitu. Manusia. Gitu Bu ya. Ibu ntar kalau udah mulai enak lagi moodnya nasihatin lagi. Pokoknya pantang pulang sebelum menang. Semangat Bu gitu Oke. ya. Nah, jangan kalah sama setan. Setan aja setiap saat. Masa kita kalah sama dia? Kata setan nih, asik si ibu udah nggak mau nasihatin lagi. Sekarang aku lebih bela, kan ngeri kita kan. Kita nggak pernah tahu di pukulan keberapa batu itu pecah. Bukan, Masya Allah. Nah kalau ngomong dong enak ya, gampang banget. Ya Allah. Iya emang iya. Maka itu walaupun konslet jalan terus gitu kan. Nah, ini, Batin, Bude ya? Itu dong Bude di kulkas ada kue Pak Kamino saya bikin.
Sekarang, kalau kita boleh perjelas lagi penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani tadi tentang kesurupan, kita bagi ya penjelasan jadi dua. Satu, ada penyakit tertentu yang bisa terdeteksi secara medis. Ya, kan tadi kalau dari gejalanya kata Ibnu Hajar, kadang kayak kejang-kejang dan keluar buih. Itu kan kayak orang epilepsi kan. Nah, sekarang kalau kita tinjau dari penjelasan beliau, berarti ada dua pemahaman nih. Ada penyakit tertentu yang dapat terdeteksi dengan secara medis. Misalnya kayak epilepsi tadi. Kenapa epilepsi? Dia kalau secara medis jelas ya ada sel-sel neuron yang berlebihan di saraf otak, terus lepasnya muatan listrik, bla 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 bla. Padahal ya kalau dibilang iya mungkin ya penyakit ini mungkin nggak disebabkan oleh ulah jin, tapi ada faktor-faktor yang bisa menjadi indikasi awal timbulnya penyakit ini. Misalnya demam tinggi, terus gangguan metabolisme, ya pencernaannya misalnya nggak enak lah segala macam, atau riwayat keturunan segala macam. Tapi insya Allah, walaupun epilepsi ini terdeteksi dengan medis, dia bisa sembuh dengan perantara ruqyah syar'i. Gitu loh. Jadi walaupun epilepsi ini dia itu bisa terdeteksi dengan medis, ya terdeteksi oleh medis, masuk akal banget sebabnya karena demamnya, karena sel-selnya ke saraf otak, bla 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 bla, tapi dia bisa disembuhkan dengan perantara ruqyah syar'i. Gitu loh. Jadi kalau kita boleh bilang dengan kalimat kita gini, Mbak Hen, ada penyakit tertentu yang dapat terdeteksi secara medis, tapi dia bisa sembuh dengan cara ruqyah syar'i. Itu aja bahasanya. Kayak stroke juga gitu kan. Kalau waktu Bapak seperti tercekik tenggorokannya, Mbak Ulan, waktu itu medisnya apa kata dokter? Nggak pernah ketahuan Ustazah, karena kayak ronsen apa segala macam tuh bagus semua. Bahkan pernah sampai rumah sakit Bethesda ya dulu. Sampai rumah sakit Bethesda itu kondisi Bapak itu nunggu di IGD karena udah nggak tahan akhirnya pulang. Karena kayak nggak ada penanganannya juga gitu. Jadi kayak Dokternya nggak nggak tahu kuat. ya, nggak mau ngapain gitu kali ya. Ya, karena memang dicek segala macam tuh sebenarnya kondisi beliau sehat gitu. Cuman kalau udah pertama tuh terbatuk Ustazah, jadi kayak gitu. Kalau udah terbatuk itu langsung biasanya ngambil nafas lagi udah nggak masuk paru-paru tapi masuk ke perut. Jadi perutnya tuh kayak membesar gitu Ustazah. Nah itu sampai 1 menit atau berapa ya, maksudnya sampai beliau panik ya karena emang sama sekali nggak bisa napas tuh. Saya ingat sempet itu saking hebohnya beliau tercekik itu sampai meja makan jati yang gede itu bisa keangkat Ustazah. Saking karena beliau saking paniknya tuh sampai meja jati itu sampai keangkat gitu. Dulu Bapak kerja di mana? Nah, itu Ustazah kalau kalau kita sih menduganya, jadi kebetulan kami kan tinggal di kota kecil ya di Purworejo. Maksudnya di Purworejo itu kan bisa dibilang rata-rata SDM-nya ya kalau PNS kan standar ya. Nah, kebetulan waktu itu Bapak itu untuk angkatan beliau itu umur 40 tahun itu satu-satunya yang bisa dapat beasiswa S2 ke Jepang waktu itu. Masya Nah, Allah. terus pulang dari Jepang itu, kan dulu waktu itu beliau tuh di Pemda ya. Jadi waktu pulang dari Jepang itu kayak di Bapeda kalau nggak salah dulu itu. Waktu pulang itu kepala Bapedanya itu ada kekosongan gitu Ustazah. Maksudnya udah mau pensiun gitu. Nah, kayaknya mungkin orang khawatir gitu ya dengan posisi Bapak yang secara struktural sudah mendekati gitu kan. Khawatir itu posisinya terisi beliau gitu. Karena emang satu-satunya yang lulusan luar negeri dan beasiswa tuh beliau gitu. Nah, sejak pulang dari Jepang itu saya udah mulai gangguan kayak misalnya paku-paku di meja kerja gitu. Terus apa namanya di mobil itu di steering wheelnya itu ada kayak butiran-butiran emas kecil-kecil itu Ustazah gitu. Subhanallah. Oh, Terus subhanallah. terus sampai yang kalau pasir-pasir yang di atas atap itu saya sempat mendengar tuh pasir-pasir di atas atap yang Tapi kayak dari Mbak Ulan belum dilempar-lempar. nikah ya? Ya Ustazah? Tapi dari Mbak Ulan belum nikah ya?
Saya waktu itu SMP mau SMA, pokoknya peralihan SMP SMA itu Ustazah. Waktu itu SMA lah. Itu dilempar-lempar kayak pasir-pasir dilempar. Terus kalau mau tidur itu saya ingat betul intinya kita berdoa ya Ustazah, nanti begitu jam 9 kita udah mau terlelap itu kayak petasan itu di keliling rumah Ustazah tuh. Jeger, jeger gitu tuh. Kalau malam tuh di sekeliling rumah tuh ada ledakan-ledakan gitu. Yang paling gede ya yang masuk ke rumah malam-malam jam 12 malam tuh segede bola kaki itu Ustazah Oh, meledak panas di mati ya. meledak di dalam rumah. Anehnya Terus saya Bapak udah berasa itu hal yang di dari luar. awal pulang dari Jepang itu udah mulai berasa itu Ustazah, udah mulai fisiknya tuh udah mulai turun gitu. Udah mulai turun. Saya dulu sampai traumanya tuh gini kan suaranya mohon maaf ketika tercek itu kayak kambing disembelih tuh Ustazah suaranya. Ya, Nah, itu jadi setiap kali ada suara kayak gitu tuh saya yang trauma gitu. Jadi langsung badan gemeteran gitu-gitu. Jadi kayak kayak keinget gitu istilahnya. Itu sampai lama itu saya seperti itu dan ketika saya kemarin kena 2017 kena GERD anxiety itu sempat istilahnya didiagnosa oleh teman saya yang terapis tuh ya ada arahnya dari trauma itu gitu. Karena ketika menceritakan Bapak, saya tuh air langsung mukanya langsung gitu. berubah jadi kayak gloomy, gelap gitu. Pokoknya jadi kayak kayak gelap semua lah gitu. Kayak Sekarang gitu. Bapak usia berapa? Kalau Bapak sekarang 70 Ustazah, 70 tahun. Ibu saya kan meninggal karena CA ya Ustazah ya, liposarkoma di perut tumbuh berulang dari 2016 terakhir sampai beliau meninggal itu 2022. Sebenarnya sempat kepikiran apa ada indikasi dari situ karena kan ya beliau kan yang menemani ya, maksudnya mau nggak mau kan pasti berinteraksi bersentuhan dengan beliau gitu. Cuman kodarullah waktu itu saya konsul dengan Ustadz Faizar WA tapi kodarullah sampai ibu nggak ada tuh tidak sempat mendapatkan jatah penanganan dari beliau gitu. Tapi kita udah kenal waktu itu ya Mbak Ulan ya. Sudah Ustazah. Saya sempat WA Ustazah waktu ibu saya kritis waktu di rumah sakit tuh. Saya sempat telepon Ustazah juga waktu itu Ustazah tuh minta saya baca surat apa ya saya lupa. Apa gitu saya lupa Ustazah. Kalau kita lihat dari prosesnya tadi, bahkan sampai Banaspati masuk ke dalam rumah sudah jelas-jelas pasti ibu memang akan kena efeknya. Ya. Iya, Memang di iya. mana-mana sihir itu kalau dia menimpa satu orang yang sudah berpasangan, itu pasangannya pasti kena efeknya. Oh iya iya Jadi iya. mungkin di sini mohon maaf, mungkin dari sisi spiritual, jiwanya, psikologisnya masih lebih kuat Bapak. Makanya ibu yang ambruk. Oh iya iya iya. Wallahualam. Ini analisa manusianya kita, tapi tetap Iya. ya semua kembali kepada kehendak Allah. Nah, Hmm. ntar kalau boleh bener-bener deh, ini penasaran bener loh Mbak. Ajak Bapak ke rumah dah. Insya Allah Kan Ustazah. Bapak sekarang kan yang dirasain kayak asam lambung kan? Iya Ustazah asam lambung tapi ya kayak kayak diobatin kayak tambeng aja gitu. Sebenarnya Ya sama kayak saya. Jadi enak. maksudnya kayaknya udah minum obat ya tapi kok nggak ini gitu. Aneh nangannya seorang pejabat nih saat ini pejabat. Beliau lagi memang ditunjuk sama Pak Prabowo untuk jadi dirut lah di sebuah Oh, lembaga. Masya Allah. Dia baru jadi wakil direktur aja udah keserang ini itu gitu kan. Dan Oh, apa ya yang Allah. beliau bilang? Beliau ngerasain kayak orang asam lambung. Sudah Oh, lebih. iya. Nah, Memang, ketika kita rukyah dan memang alhamdulillah sekarang insya Allah Mbak, sekarang metode kita lebih lengkap Mbak. Dulu mungkin saya cuma bisa pakai apa mengajarkan baca ayat-ayatnya, tapi insya Allah ya. nanti kalau memang dia ada buhul-buhul yang belum kelihatan itu yang bisa kita insya Allah bisa kita bantuin buat dikeluarin. Ya, ya, Nah, ya. Bapak itu bilang, Alhamdulillah berasa banget asam Oh, lambung yang dia berasa kembung sekitar 2 3 tahun 4 tahunan lah dia gitu. Nah, itu dia bilang langsung reda. oh, Tentu ya, alhamdulillah. tentu Masya kita Allah. pakai juga kita madu, pakai Ya, habatus ya. sauda. Ini makanya anak penasaran, ntar coba deh ya Ya, nanti. sudah pernah rukyah sama itu, Ustazah, non sewu sama Dokter Indra. Dokter Indra yang di Kalimantan itu, tapi online kan ya kalau beliau ya. Itu bapak saya tidak reaksi muntah, tapi nangis. Jadi air mata itu keluar gitu. Insya Tapi Allah. kalau mual nggak ada gitu. Itu Seperti kapan sama Dokter Indra? Mungkin sekitar setahun yang lalu setelah ibu saya nggak ada kan saya paksa tuh pokoknya harus rukyah gitu harus nyoba rukyah terus online karena kan kalau bapak ke Sokaraja agak repot yang nganterin dan lain sebagainya akhirnya beliau nyoba rukyah sama dokter Indra gitu nah Tahu terus nggak kenapa? Kenapa reaksi nangis? nggak tahu Ustazah Sebenarnya jinnya capek, tapi mau keluar nggak bisa, ikatannya masih ada. waktu sama apa Syekh Al Misri itu saya juga nangis aja tuh Ustazah
kan waktu itu saya nggak bereaksi, terus beliau megang pakai tongkat itu, terus tiba-tiba saya nangis gitu. Jadi reaksinya sama sebenarnya. Jin-jin yang menyerang itu mereka udah nggak udah capek sebenarnya, dan itu juga udah nggak dikasih makan, cuma mereka ada terikat masih di dalam tubuh Bapak, dan Mbak Ulan masih Oh kena gitu. efeknya. Oh ya Biasanya gitu. Allah. Insya Allah ya, nanti kita cari waktu. Amin amin ya Oke, Allah. lanjut lagi. Jadi tadi yang pertama, ada penyakit tertentu yang bisa terdeteksi secara medis, tapi dia bisa juga disembuhkan dengan ruqyah syar'i. Walaupun dia secara medis ketahuan ya, ya kayak pengalaman saya juga waktu itu ngeruqyah temen yang syaraf kejepit, besoknya langsung kerja, Masya Allah. Kemudian yang kedua, eh, ada penyakit yang hampir serupa dengan epilepsi, ya, penyakit yang hampir serupa dengan epilepsi, dalam kurung penyakit yang secara medis masuk akal gitu ya. Nah, secara medis masuk akal, tapi membuat dokter-dokter kesulitan dalam mengobatinya. Kenapa biasanya? Karena nggak terdeteksi lah penyakitnya penyakit apaan, atau obatnya kayaknya nggak cocok-cocok, atau tadi seperti Mbak Ulan bilang, atau ibu itu, penyakitnya muncul lagi berulang kali. Jadi kalau ada orang yang merasa kayak gitu, ya saya juga pernah nanganin salah satu teman saya yang juga nih Mbak kita kenal. Dia sihirnya berapa tahun waktu itu, Pit? Someone itu 9 tahunan ya. Itu tadi udah operasi ini, muncul itu, dioperasi Sepanjang lagi. aku kenal dia sih. Sepanjang kenal beliau ya, subhanallah. Tapi setelah beliau Iya, bekerja, sekarang sehat kayaknya kan? udah jauh lebih baik. Lebih tenang juga, nggak terlalu emosional lagi. Ya Allah. Nah itu, berarti belasan tahun ya Pit ya? Itu Iya, yang iya. iya, kata beliau perutnya udah penuh dengan sayatan dah, operasi ini, operasi itu. Itu tadi, itu termasuk kalau kita boleh bilang ya indikasi sihir jelas. Karena walaupun secara medis katanya eh, usus buntu, tetap begitu dioperasi usus buntunya masih segar. Terus apalah gitu. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah kita dikasih akal sama Allah Ta'ala buat mikir. Kalau kita merasa penyakit ini kayaknya aneh, walaupun secara dokter, secara medis masuk akal, tapi kalau lagi dan lagi, ini jelas kita harus kembali kepada Quran. Ya. Sekarang kita kasih judul tinjauan kesurupan dari Quran. Teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah 275. Tinjauan kesurupan dari Quran. Kita buka Al-Baqarah 275. Siapa yang udah ketemu boleh baca terjemahnya. Ayat berapa, Om? 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton. Yatakhabbatuhu syaitonu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'u wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba dibaca artinya, monggo. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka bagiannya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi diibaratkan orang yang memakan riba. Itu apa namanya? Kalau kita mau bayangin kondisi orang lagi kesurupan itu tadi ya, tekanan penyakit gilanya itu.
Mbak Rifka, nanti saya jawab ya. Jadi di sini keadaan mereka itu disebabkan mereka berkata jual beli itu sama aja kok. Ini bukan riba, ini jual beli kayak gitu lah. Apalagi zaman sekarang ya udah rancu banget mana jual beli mana riba. Nah, kita harus benar-benar bisa berusaha sekuat kita sampai titik pertahanan kita yang terakhir untuk menjauhi riba. Jadi kalau ada kata-kata ittaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah sebisa kamu. Maksud sebisa kamu itu bukan yang benar-benar apa adanya bisanya kita, bukan, tapi harus benar-benar diusahakan mati-matian, susah payah sampai titik sebisanya kita yang terakhir gitu loh. Itu namanya ittaqullah mastata'tum. Ada orang menafsirkannya kan kita bertakwa sebisa kita. Nah, kagak ada upgrade-nya berarti kan gitu. Bukan sebisa kita tuh berarti masih mau kita. Ya kan? Nah sekarang kalau jinnya udah nggak kuat di badan, tapi karena masih terikat nggak bisa keluar, cara keluarnya gimana? Ini harus saya kasih tipsnya, tapi nggak di sini ya. Nanti di Japri aja Mbak Rifka ya. Nanti WA saya ya. Ingetin. Terus saja gimana tips yang tadi di Zoom. Nah kalau kata Imam Al-Qurtubi dari ayat tadi, ayat ini menjadi dalil ya atas patahnya pendapat orang-orang yang mengingkari adanya kesurupan jin. Ini dalil loh ya. Jadi kalau orang bilang nggak mungkin lah kesurupan, kan orang kalau logis banget kan begitu. Nah ini dipatahkan pendapat orang yang bilang nggak ada kesurupan. Kata mereka ini dalilnya bahwa kesurupan itu ada, ya, dan mengatakan bahwa itu hanyalah pembawaan jiwa saja. Jadi kalau ada orang bilang bukan kesurupan tuh emang orangnya lagi tekanan batin. Please ya. Jin itu emang selalu mengintai kita, jin-jin jahat itu. Ya, dan dibilang setan itu nggak bisa masuk ke dalam diri manusia dan tidak bisa mengakibatkan kegilaan. Itu kata mereka yang belum pernah ngalamin. Masa kita mau doain semoga lo ngalamin? Nggak mungkin kan? Kita doain keburukan buat sesama kita gitu. Nah, di sini maknanya Mbak Pita silakan bilang langsung Mbak Pita. Al-masu adalah gila. Kalau orang terkena gangguan, maksudnya adalah dia terganggu, dia menjadi gila. Jadi al-masu untuk istilah kesurupan ini namanya itu tadi ya, dia kena gangguan dan dia jadi gila. Kalau kata Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar As-Saqalani, menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir ya, dari ayat 275 Al-Baqarah tadi, maksudnya adalah mereka tidak bisa berdiri di hari kiamat nanti, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang sedang kesurupan dan dikuasai oleh setan. Itu karena itu tadi ya, dia berdiri dengan keadaan yang mungkar. Ini gambaran buat orang-orang yang tetap melakukan riba, ya, yang tetap melakukan riba dan menganggap riba itu nggak apa-apa, ngeri. Nanti mereka di hari kiamat nanti berdiri di hadapan Allah dalam kondisi kayak orang kesurupan, lah ngeri banget kan, bikin onar aja ntar di padang mahsyar. Kita lain deg-degan ngurusin mikirin amal kita, lain lihat orang yang pada kesurupan, nauzubillah min dzalik ya. Imam Al-Qasimi kalau dari kitab Al-Ubab ya, setiap orang yang dipukul oleh setan akan menjadi stres dan gila. Dipukul loh ya. Soalnya nggak dipukul aja bisa sakit berbulan-bulan. Umi Ane pernah ngalamin sendiri. Hari Jumat siang loh, ini bukan malam ya, bukan malam Jumat, Kliwon, bukan. Jumat siang, lagi jalan, lewatin pohon. Habis itu tiba-tiba sakit, nggak bisa bangun sampai 3 bulan, apa-apa di tempat tidur. Begitu di rukyah, kata jinnya apa? Lagi dilewat nendang mainan anak saya lagi main ditendang. Itu saya colek dong pakai kelingking saya. Coba kalau saya pukul. Itu terjadi, itu zaman dulu ya, sebelum waktu umi saya masih belum nikah. Subhanallah ya. Jadi tadi ya, maka kalau orang kalau dipukul ya bisa jadi gila, stres. Penggunaan kata al-masu itu asalnya dengan tangan, lalu digunakan untuk menerangkan sifat gila. Karena setan menyentuh atau memegangi manusia hingga dia menjadi gila. Jadi kalau kita secara zohirnya ayat ini, bahwasanya setan itu merasuki manusia, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu realita. Ini fakta ya. Merasuk adalah salah satu dari pekerjaan mereka, si setan-setan ini. Dengan izin Allah Ta'ala baginya untuk merasuki sebagian manusia dan gak ada ruang pada akal manusia untuk menolak hal tersebut. Jadi artinya kalau udah kena ya sudah. Lo menolak kayak apapun, kalau emang Allah berkehendak, bisa dirasuki ya dirasuki dia. Ini kita pakai dalil surat Al-Baqarah 102. Artinya sihir itu bisa saja terjadi kalau Allah berkehendak. Nanti jangan teman-teman merasa Allah tuh kok gitu sih, kenapa dia berkehendak, kenapa dia ngizinin sihir menimpa.
bapakku, kenapa dia sihir mengizinkan akhirnya ibuku sampai meninggal. Kita harus husnuzon sama Allah, gitu ya. Rasulullah SAW aja kena sihir, kan gitu. Kalau kita mau husnuzonnya, berarti insya Allah yang Allah uji ini orang-orang yang memang baik, insya Allah. Orang-orang pilihan Allah, kayak gitu. Karena kita kalau ngomong rukyah aja, kadang orang suka merasa seakan-akan kayak paling berdosa gitu, malu gitu. Enggak, aku enggak kenapa-napa kok. Padahal kan enggak. Rukyah kita semua perlu. Ya, jangan sampai nunggu kenapa-napa dulu baru kita akhirnya cari jalannya itu bingung. Akhirnya nanti jadi salah jalan. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat lagi ayat dari surat Al-A'raf ayat 201 sampai 202. Surat Al-A'raf 201 sampai 202. Ya Mbak Heni. Oh mungkin gini Mbak Heni ya, kalau kita belum mulai kelas saya kasih ayat-ayat dulu biar gampang ya start Ya, sharing-sharingnya ya. nanti langsung saya share. Nah, Pingpong. Surat berapa? Al-A'raf. Al-A'raf 201 sampai 202. Yang udah ketemu boleh baca terjemahannya. 201. Ih, keren banget ini Masya Allah. 201, 202. Itu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taqo idza massahum. Innalazi. Bukan alazi. Eh, Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton. Gitu kan? Inna jadi ketinggalan. Mbak. Jadi semuanya orang-orang yang bertakwa itu ya, kalau mereka ditimpa gangguan dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya orang ini muhasabah ya, introspeksi diri. Dan teman-teman mereka yang kafir dan fasik membantu setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Artinya kalau orang beriman, kalau dia ketimpa ujian, misalnya kena sihir, diingatnya sama apa? Ingatnya sama rukyah. Rukyah yang kalaupun dia belum kenal ilmunya, paling nggak dia ingatnya dia harus memperbaiki ibadahnya. Pasti dia akan makin banyak ngajinya. Minta sama Allah, itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang musyrik dan fasik, mereka akan membantu setan. Maksudnya ngebantu setan gimana? Mereka akan pergi ke para dukun dan paranormal. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kita lanjut lagi ke ini sudah selesai ya penjelasan tentang gila tadi. Sekarang kalau tinjauan kesurupan dari as-sunnah. Tadi kan dari Quran sudah dapat. Sekarang kita tinjauan kesurupan dari as-sunnah. Maksud dari beberapa hadis. Hadisnya dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, dia berkata. Coba Mbak Yulia, apakah dirimu standby? Iya, Ya, monggo dibaca hadisnya. Yang nomor 1 ya, tinjauan ini. Oke, Ya'la bin Murrah. Tinjauan kesurupan dari as-sunnah. Yang pertama, Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat 3 hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah dilihat oleh seorang pun sebelum dan sesudah saya. Pada suatu hari, saya pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Di tengah perjalanan, kami melewati seorang perempuan yang sedang duduk bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, anak saya ini menderita penyakit dan kami menjadi terganggu dengan penyakitnya. Setiap harinya dia selalu kumat beberapa kali, hingga saya sendiri tidak tahu berapa kali ia kumat. Beliau bersabda, berikanlah anak itu kepadaku. Maka perempuan itu pun membawa bayinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meletakkannya di antara Rasulullah dan pelana kuda. Kemudian Rasulullah membuka mulut anak itu lalu meniup ke dalamnya 3 kali seraya mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, aku adalah hamba Allah. Penyalah engkau wahai musuh Allah. Kemudian beliau menyerahkan kembali bayi itu pada ibunya dan berkata, temuilah kami kembali di tempat ini. Ketika kami kembali dan beritahukanlah kepada kami apa yang dilakukan anak itu. Dia berkata, maka kami pun berlalu. Dan ketika kami kembali, kami mendapati perempuan itu sudah berada di tempat tadi dengan membawa 3 ekor kambing. Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan bayimu?
Perempuan itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan benar, hingga saat ini kami tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh darinya. Maka ambillah kambing-kambing itu. Beliau berkata kepada saya, turunlah dan ambillah salah satu dari ketiga kambing itu dan tinggalkan yang lainnya. Sampai selesai. Iya dong. Yang kedua dari Jabir bin Oh, tunggu, Abdillah. tunggu. Bentar, tunggu. Yang pertama udah ya? Oke, bentar ya. Jadi Udah. ini ada 3 hal ya. Jazakillah khair, Suhun Mbak Yulia. Ada 3 Sama-sama. hal. Ada 3 hal yang beliau lihat dari Rasulullah SAW. Siapa beliau? Ya Allah bin Murrah ini. Ya, salah satu sahabat Nabi. Yang dia belum pernah lihat seumur hidupnya gitu loh. Jadi pertama ketika di perjalanan ya ngelewat bersama Rasulullah, lewatin anak perempuan yang masih kecil, terus kata Rasulullah si ibunya anak ini bilang anak kami sakit, terganggu segala macem, dia selalu kumat beberapa kali. Ya, lalu Rasulullah bersabda berikan anak itu kepadaku. Maka perempuan itu membawa bayinya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah meletakkan di antara Rasul dan pelana kuda dan Rasulullah membuka mulut anak itu lalu meniup ke dalamnya 3 kali seraya mengucapkan Bismillah. Aku adalah hamba Allah, enyahlah engkau wahai musuh Allah, Masya Allah. Itu boleh kita praktekin ke anak kita. Gitu loh. Apapun yang Rasulullah lakukan, itu bisa kita praktekin ke anak kita. Makanya bismillah, bismillah, bismillah. Kita dengan yakin, aku hamba Allah. Kamu juga hamba Allah. Keluar kamu wahai musuh Allah. Gitu. Ya, takutlah kamu sama Allah. Kalau mau lebih panjang ceramahin boleh, tapi kasihan anak kita yang lagi ngap-ngapan. Untuk usianya ada batasan. Ini kan kayaknya kalau sampai bisa diletakkan mungkin kayaknya dibawa belum balik ya. Belum balik. Ya, berarti masih bisa digendong, dibuka mulutnya. Sampai usia mumayyiz boleh 7 atau 8 tahun. Kalau dia badannya kecil 10 tahunan masih bisa boleh. Nah, kalau dia sudah balik, kita pandu dia buat ngomong begitu. Atau juga bisa kita pandu baca ketika kita sudah dibuka mulut, kita tiup juga boleh. Kita nih ibunya. Pokoknya kita pandu dia misalnya nggak bisa, kita yang ngerjain boleh. Gitu ya. Kalau saya prefernya kalau dia sudah besar, kita pegang dadanya atau kita pegang teman-teman di bawah tengkuknya itu di belakang atau kita pegang ubun-ubunnya. Jadi kita yang tepuk-tepuk, keluar kamu wahai musuh Allah, keluar. Jadi kita harus yakin, harus tegas. Itu Mbak Yulia, insya Allah ya. Bacanya kok merinding ya Om tadi baca. Nah, Masya Allah cuma gitu doang loh. Bismillah, Bismillah. Ini gini teman-teman, kalau mau ruqyah sendiri, apalagi kita niatnya mau memegang ya. Ini tangan kita angetin dulu sambil baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, udah anget baru kita bacain ayat ruqyah. Kita pegang tuh bagian bahu belakang dia di bawah tengkuk tuh, Masya Allah bisa bereaksi dia. Begitu kita pegang, tambahin lagi sama baca apapun, misalnya Al-Falaq Anas kah, ayat kursi boleh. Pegang dadanya ketika dia misalnya sakitnya seringnya kayak sesek, batuk atau apapun, atau dia sering lagi punya perasaan sedih atau apapun, jadi dada. Jadi kalau kita nggak tahu pusatnya di mana sakitnya, dia bukan orang yang lagi sedih atau apapun, kita pegang ininya nih bawah tengkuk dia atau di sini ubun-ubun ini. Tapi lebih mantap kita ke belakang aja. Jadi antara tengkuk ke bawah kita pegang begini. Ya. Yang kedua, ini bayi Mbak Yuda tadi kan yang di bisa pas tidur atau harus sadar. Tidur boleh, sadar boleh. Ya. Kalau dia gampang kita ngikutin instruksi kita, boleh ketika dia sadar. Kalau dia bukan yang gampang mengikuti instruksi kita, boleh sambil ketika dia tidur pegang dadanya. Yang kedua, lalu beliau menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dan berkata, temuilah kami kembali di tempat ini. Ketika kami kembali, beritahukanlah kepada kami apa yang dilakukan anak ini. Lalu dia berkata, maka kami pun berlalu. Dan ketika kami kembali, kami mendapati perempuan itu sudah berada di tempat tadi dengan membawa 3 ekor kambing. Rasulullah SAW bertanya, apa yang dilakukan bayimu? Kata perempuan tadi, demi zat yang mengutusmu dengan benar, hingga saat ini kami tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh darinya, Masya Allah. Maka ambillah kambing-kambing ini. Beliau berkata kepada saya, turunlah dan ambillah salah satu dari ketiga kambing itu dan tinggalkan yang lainnya. Jadi ini ada isyaratnya apa?
tentang caranya ruqyah Rasulullah. Satu ya, dari hadis ini kita bisa lihat teman-teman apa yang teman-teman tangkap. Satu, cara ruqyahnya Rasulullah singkat, tapi Masya Allah. Yang kedua, yang dibantu ruqyah, walaupun kata orang, kan ruqyah harus ikhlas. Tapi ibu ini tetap kan berusaha untuk membalas kebaikan Rasulullah SAW. Jadi ada orang kalau di ruqyah, pikirin, ruqyah datangnya dari mana. Misal dia orangnya di Bogor, ya ruqyah dari Pamulang. Itu dialami oleh tim saya tuh. Dia dari Pamulang ke Bogor, ruqyahnya 4 jam, sihirnya berat. Kafalah dikasih 50.000. Nangis, nangis nggak? Nangis tim saya kan gitu. Astagfirullahaladzim. Nah tadi ini, ketika dia sudah dibantu ruqyah oleh Rasulullah SAW, perempuan ini nyiapin 3. Nah, sebagai peruqyah, sebagai apalagi Rasulullah SAW ya, ya beliau berhak untuk tidak mengambil sebagian. Karena mungkin ya keadaan ibu itu tadi juga mungkin masih lebih butuh ya enggak. Jadi ketika kita, maka itu juga di sini dibilang ruqyah itu tidak boleh ditarifin. Tapi kadang-kadang ya kita misalnya kasih gambaran kasusnya berat atau kasusnya cuma ain saja. Paling nggak biar sih yang di ruqyah ini kita titik beratkan ke sedekahnya aja. Bagaimana Mbak bisa berinfak di jalan Allah, makin besar keinginan untuk sembuh, maka harus makin berani barter sama Allah aja, anggapnya lagi sedekah di jalan Allah gitu. Ya, Masya Allah ya. Maka kata Nabi tadi, Nabi cuma ngambil 1, berarti yang 2 ditinggal. Jadi kalau kafalah misalnya kita rasa kelebihan, kita boleh juga bilang sama yang bersangkutan, jangan ini kebanyakan. Tapi kayaknya susah kalau bilang ini kebanyakan, malah kita alhamdulillah ya. Boleh nanya, Hah? Monggo, boleh monggo. nanya. Monggo. Seperti yang saya bilang tadi, untuk berat ringannya yang terkena sihir atau ain itu sebagai orang awam kan kita tidak tahu. Kalau sudah ditangani, Mbak. Jadi gini, kadang-kadang kita kan sebelum menangani, kita akan tanya dulu. Kita akan diagnosa lewat tanya jawab tadi. Apa yang dia rasakan, udah berapa lama, ya gangguan di dalam dirinya ataupun di rumah. Nah, itu dari situ insya Allah kita bisa bisa menebak-nebak dulu nih sebelum ketemu orangnya langsung. Oh, ini kayaknya ringan. Oh, ini kayaknya agak parah nih. Atau oh ini parah banget. Ada yang saya begitu bercakap-cakap aja udah tahu ini orang parah banget. Kenapa? Udah ada jin nasabnya, ya sudah penyakitnya subhanallah, bolak-balik, kanker apalah segala macam gitu. Jadi semua ketahuan dari komunikasi dulu. Nah, baru kemudian di ruqyah secara langsung. Di situ makin menguatkan diagnosanya, anamnesanya tadi sebelumnya, apakah dia diagnosanya udah benar sesuai dengan percakapan tadi atau kadang-kadang entah pas ditangani dengan nyata atau mungkin lebih berat dari dugaannya semula atau mungkin lebih ringan dari dugaannya semula. Itu Mbak Yulia. Tapi jangan karena berat ringannya itu juga nanti pasien kepikiran harus nyipin mahar seberapa, enggak juga. Tetap semuanya itu tidak pakai patokan tarif, tapi paling nggak sepantasnya. Gitu. Artinya di sini jadi bikin rela sama rela. Yang dibantu alhamdulillah ridho, yang membantu bisa ridho juga. Itu kira-kira Mbak Yulia. Paham nggih? Insya Allah. Sekarang yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada perang Zatur Riqo, ya Zatur Riqo ini ada yang tadi sini. Kami keluar bersama Rasulullah SAW hingga sampai pada Buhrah Wakim, nama suatu tempat. Tiba-tiba seorang perempuan Badui datang menemui Rasulullah sambil membawa anaknya, ini anak lagi ya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, anak saya ini telah diganggu setan, jadi anaknya udah kesurupan. Lalu dia bersabda, coba dekatkan dia kepadaku. Maka perempuan tadi mendekatkan anaknya, lalu beliau bersabda, buka mulutnya. Lalu perempuan itu membukanya, maka Rasulullah SAW meludahi mulutnya. Kalau tadi pakai tiupan, ya yang pertama kasusnya, yang kedua ini Rasulullah pakai ludah. Meludahi mulutnya, lalu dia berkata, nyala engkau wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Kalimat itu diucapkan Rasulullah sebanyak 3 kali, lalu beliau bersabda, anakmu sudah baik, nggak ada lagi yang akan mengganggunya. Ingat ya teman-teman ya, yang pertama tadi Rasulullah meniup, yang kedua Rasulullah meludah. Teknik ruqyah, iya. Jadi teknik ruqyah itu ada 3. Pertama dengan tiupan, kedua dengan ludah, ketiga dengan usapan. Kita belum ke yang ketiga nih, saya belum tahu nih apa benar nih di hadis ini. Nah yang kedua tadi Rasulullah pakai ludah.
Ini pakai ludah ini kejadian juga waktu Rasulullah meruqyah matanya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ludahi lalu sembuh kayak orang nggak pernah sakit mata lagi. Buat suami bisa, bisa banget. Ya, ruqyah ini bisa banget buat suami. Jadi apapun, nah, walaupun ini di hadisnya untuk anak loh. Kalau emang di keluarga kita yang lagi bermasalah suami kita, ya suami kita bacain. Kalau yang bermasalah misalnya saudara kita, ibu kita. Kalau emang mereka lagi mau dibantu untuk ruqyah kayak gitu ya. Om, punten. Oke. Ini kan di situ disebutkannya bukalah mulutnya, perempuan itu membukanya, maka Rasulullah meludahi mulutnya, lalu dia bersabda, nyahlah engkau wahai musuh Allah dan aku adalah utusan Allah. Nah kalau diterapkan buat ke kita, berarti kan aku utusan Allah atau aku hamba Allah. Ikutin yang pertama. Aku adalah hamba Allah. Ikutin yang tadi, yang pertama tadi ya. Pertama, ya. Aku hamba Allah, kamu pun hamba Allah. Surat Az-Zariyat ditegasin ya berarti ya. Kamu sama aku sama-sama diciptakan buat ibadah, bukan buat masuk ke dalam, bukan buat ngeganggu urusan manusia. Boleh kayak gitu. Nah, cuma kalau ntar kepanjangan, kita tahu sih ke jinnya kan kasihan juga anak kita kan yang lagi kejang-kejang. Ya. Hak kita hamba Allah bilang ya. Nah, jadi tadi pakai kata-kata ukhruj ya adu Allah boleh. Wahai keluar kamu wahai musuh Allah, boleh. Kalau kan kita yang penting satu, yakin, tegas. Jangan sampai kita keluar dong. Keluar sono, jangan. Kita jangan kalah tegas sama mereka. Ya. Ingat kan kemarin di pertemuan kita yang keberapa bahwa sebenarnya jin-jin itu dulunya takut sama manusia. Sampai terbirit-birit kalau lihat manusia dari jauh nih, mereka udah terbirit-birit. Kata mereka gitu di hadis itu. Tapi tiba-tiba gara-gara serombongan orang lewat, lalu kepala sukunya bilang, wahai penguasa lembah, kami numpang lewat. Jangan ganggu ya, jin tuh pada ngakak. Kenapa? Ya ternyata mereka takut sama kita. Jadi sesama takut ya. Akhirnya sampai sekarang seperti itulah, mereka kepedean jin itu. Jadi kita pakai lagi dalil itu bahwa mereka tuh takut sama kita sebenarnya. Nggak heran kan? Imam Ahmad aja ketika sendalnya dibawa untuk dilihatin ke orang yang lagi kesurupan, jinnya keluar, padahal baru ketemu sendalnya doang, belum sama Imam Ahmadnya langsung. Insya Allah. Artinya di sini kalau selama si manusia ini bertauhid dengan benar, soleh, gitu ya, jin tuh takut. Kekuatan kita tuh mengalahi kekuatan jin yang paling kuat sekalipun. Dalilnya ada di surat Al-Anfal apa An-Naml ya, coba cari Mbak Pita atau Mbak Ulan. Mbak Pita lagi crossfit ya. Coba cari tentang ketika Sulaiman memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Coba di surat apa? Ini lupa. Apakah An-Naml apa Al-Anfal ini lupa. Sambil dicari, sekarang saya jelasin lagi ya. Nah, jadi kita udah tahu teknik yang kedua dari Rasulullah adalah meludah. Sekarang kita ke hadis yang ketiga. Nah, teknik yang kedua ini kita nggak pakai teman-teman, karena ini riskan, bener nggak? Ya kali Ibu Mima mau saya ludahin, kalau yang ada terus saya dimusuhin sama Ibu. Nanti. Ya kan? Kita pakai usapan dan tiupan bisa. Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah engkau tunjukkan wanita penghuni surga? Wih, ini wanita loh ya, yang biasa kita lihat hadis itu laki-laki terus. Saya berkata tentu. Dia berkata, yaitu perempuan hitam, dia pernah menghampiri Rasulullah dan berkata, saya adalah orang yang menderita penyakit ayan. Dan setiap kali saya kambuh, saya dibuat tidak sadar. Akhirnya aurat saya bisa terbuka ketika saya lagi kambuh. Tolong dong doain pada Allah untukku ya Rasulullah. Dia nggak bilang minta sembuh loh ya, cuma minta ya Rasulullah berdoalah pada Allah untukku. Ini kalau kita bilang masih belum jelas kan kalimatnya. Jadi kalau dibilang ya Rasulullah doain sama Allah biar saya sembuh, enggak. Ya Rasulullah tolong doakan aku pada Allah. Lalu Rasulullah bersabda kepada si perempuan tadi, Rasulullah SAW, kalau engkau bersabar, kau masuk surga. Tapi kalau kau ingin sembuh, aku akan doain. Jadi nggak ada celaan ya. Misal dia minta sembuh nggak tercela. Cuma kata Rasulullah, kalau engkau sabar kau dapat surga, kalau kau minta sembuh aku doakan. Akhirnya wanita itu kira-kira milih yang mana? Kalau Mbak Heni pilih yang mana tuh? Ya, ya maunya dapat dua-duanya gitu sih. Memilih sabar Ustazah. Gitu. Ya, pilih sabar ya.
Wanita Katanya itu maksudnya. wanita itu Wanita milih itu sabar. kalau Kenapa? saya minta dua-duanya gimana? Saya juga minta dua-duanya saya. Emang kita gitu umatnya Nabi Muhammad. Kagak boleh jaim-jaim kita minta ya. Arti di sini yang diberatin sama perempuan bukan masalah penyakit ya sebenarnya kalau teman-teman lihat dari Ya, perkataan beliau. cuma Dia yang dikhawatirin auratnya. ketika dia lagi kumat auratnya kesingkap. Beda sama kita. Kesingkap nggak kesingkap gue pengen sembuh pokoknya ya Rasulullah. Ya. Maka kata Rasulullah, kata si wanita ini, aku ingin sabar. Dia berkata, setiap kali saya kambuh, aurat saya terbuka. Maka doakanlah pada Allah agar auratku tidak terbuka lagi. Maka beliau pun mendoakan wanita tersebut. Wanita beriman ini bernama Ummu Zufar, radhiyallahu anha. Ummu Zufar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Atok, sebenarnya gangguan yang dialami wanita ini berasal dari jin. Nah, jelas ya. Ayan, epilepsi, stroke, hampir semuanya itu benar-benar emang ada ulah jin. Pokoknya kalau udah mempengaruhi ke syaraf-syaraf, ya, kan jin itu menyusup melalui aliran darah. Dari pembuluh darah dia masuk. Ya, dari sini nih. Nah, atau di kaki atau di tangan ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan menurut riwayat Al-Bazar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang serupa dengan kisah ini bahwa wanita itu berkata, saya khawatir kalau si buruk rupa itu menelanjangi saya. Jadi ada perkataan dari perempuan itu, takutnya ketika dia lagi kumat ayannya, si buruk rupa itu menelanjangi dia. Siapa yang dimaksud oleh si perempuan tadi? Jin. Ya, jadi maksud dari al-khabis tadi adalah si buruk rupa yaitu setan. Maka kata Ibnu Hajar, dari hasil periwayatan yang ada dapat diketahui bahwa gangguan yang dialami oleh Ummu Zufar adalah gangguan jin dan bukan penyakit ayan biasa. Ya, jadi ada nggak orang kayak gitu? Yang dia tuh memang kelihatan ada sih saya pernah lihat di supervisor juga ya. Dia santri malahan, santri hafizul Quran ya. Tapi itu tadi kalau dia udah mulai kumat, semua darah keluar dari hidungnya, dari mulutnya dia batuk keluar darah. Asal dia mulai menghafalkan Quran, subhanallah. Ya, kok bisa ya orang makin dekat sama Quran? Ya itu tadi. Makin tinggi levelnya, makin tinggi juga ujiannya. Subhanallah, makin berat. Nah, sekarang saya sampaikan lagi hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nih teman-teman boleh ya, mungkin udah pernah ada yang sering baca. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila Rasulullah SAW melaksanakan sholat, jadi sholat ya, jadi boleh teman-teman baca setelah iftitah sebelum Fatihah. Beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ntar saya kasih ke grup kalau belum. Tapi saya pernah udah kasih loh kayaknya. Jadi aku bilang padamu ya Allah dari setan yang terkutuk, dari hamsnya, dari nafahnya dan nafasnya. Hamzihi itu apa ya? Semacam tiupannya yang bikin kita hampir kayak terlena, kayak ngantuk. Kan makanya orang kalau baca Quran kan kadang suka kayak ngawang-ngawang ya. Itu tiupannya setan. Nafasnya itu dari kata-katanya yang menipu, bisikan-bisikannya. Terus nafas itu dari kesombongannya. Jadi kita di sini dalam Kamus Lisanul Arab, kata-kata mautah, jenis penyakit gila dan kesurupan yang menimpa manusia itu biasa memang dari setan tadi. Dari bisikannya kah, dari tiupannya. Ya, kalau dia sadar akalnya kembali berfungsi seperti biasa. Kalau dia udah nggak sadar, dia seperti orang yang tidur dan mabuk. Itu gangguan-gangguan jin yang bikin orang itu kesurupan dan tidak sadar. Kalau teman-teman mau doanya, ntar saya kasih di grup. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, kita tambahin A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau dalam buku tafsir salat, ta'awuz itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi boleh kita baca. Ya. Abdul Karim Naufan berkata hadis ini menyatakan adanya kesurupan jin pada manusia. Sebab dalam hadis ini Rasulullah SAW, iya benar, kisah Ratu Balkis di surat An-Naml. Coba dibaca, ada nggak yang pas bagian ketika Sulaiman berkata siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Coba, ada nggak? Ayat keberapa tuh, Pit? Jadi di sini kita sudah jelas ya teman-teman. Yang penting yang kita pahami sekarang adalah jelas-jelas hadisnya ada bahwa memang yang namanya fenomena kesurupan pada manusia itu berdalil, gitu ya, itu ada, nggak boleh kita bantah. Hadis sudah menerangkan, Quran juga sudah menerangkan.
Nah, kenapa? Karena pas dalam hadis ini juga Rasulullah minta kita itu berlindung dari hamsnya setan ini. Hams itu adalah hilangnya kesadaran yang bikin kita tuh jadi kesurupan. Nah, kondisi orang yang kesurupan itu dapat menyebabkan kematian. Kadang-kadang ya disebabkan rasa sakit yang dialami ketika di kesurupan. Jadi kalau orang kesurupan kan dia nggak sadar, badannya melekat ke sana, melekat ke sini. Kesian banget loh. Oke, An-Naml 38, monggo. Coba dibaca Mbak Ulan. Berkata Sulaiman. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Cukup. Ya, jadi ceritanya hari itu Ratu Balkis mau berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pengen nunjukin bahwa dia itu lebih hebat ketimbang Ratu Balkis gitu ya. Tapi ini bukan berarti Nabi Sulaiman sombong ya. Pengen nunjukin bahwa Allah tuh subhanahu masya Allah. Makanya sebelum Balkis nyampe ke istana Sulaiman, Sulaiman minta sama pasukannya siapa yang bisa mindahin singgasananya ke sini. Jadi pertama di 38 tadi baru pertanyaan Sulaiman kepada pasukannya, yaitu yang tadi dari manusia, jin, dan hewan. Itu pasukannya Nabi Sulaiman ya. Yang ayat ke-39 baca Mbak Mega. Mbak Tita. Mega. Pit, baca Pit. Biasa manggil Tita. Tita 39. Ifrit dan golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, lebih dapat dipercaya. Ya, dari ayat 39 ini kita lihat. Jin Ifrit yang paling kuat di antara mereka diri. Dan dia menyanggupi bisa membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduk. Berarti kan cepet banget kan? Ya teman-teman pahami ya. Ini benar-benar simak nih, 38, 39, 40 ini. Pertama, Ifrit yang cerdik, yang paling kuat, dia bilang dia bisa membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Setelah Jin Ifrit ngomong kayak gitu, duduklah dia kan, bangkitlah dari kalangan manusia. Ya, ayat ke-40-nya baca. Siapa yang lagi standby? Fitra, hai. Aku lihat kamu. Standby nggak ya, Fitra? Baca yang ayat 40, Fit. Tadi Vita, sekarang Fitra. Lagi bisa nggak Fitra? Lagi halangan ya? Kalau Mbak Rifka Hanum, standby kah? Coba baca kalau standby. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Muji. Mbak Muji. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ke Mbak Heni dah. Mbak Heni 40. Ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Kayaknya ini ayat buat saya, Ustazah. Terima kasih ya. Pas banget ya, terjawab ya. Di sini kita harus yakin, harus mantep, harus pede. Kita lebih kuat dari mereka. Tapi pakai tanda bintang. Apa tanda bintangnya? Kita harus soleh. Kita harus berilmu. Karena itu dibilang seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Berarti orang yang benar-benar akrab sama Quran. Gitu. Kalau dia akrab sama Quran, dia benar mengamalkan, dia pede. Orang bangun dari tempat duduk dengan orang sebelum berkedip, cepetan mana? Kedip. Cepetan berkedip kan? Sebelum kau berkedip, singgasana udah datang. Nah, menghadapi Mbak Heni udah boleh di stop sharingnya. Sharing screen-nya udah. Nah, proses berkedip dengan proses bangun dari duduk jelas-jelas prosesnya lebih cepat sebelum berkedip. Maka ini dalil banget buat teman-teman pegang, teman-teman harus termotivasi bahwa kita lebih kuat dari jin yang paling kuat sekalipun. Syaratnya satu, belajar terus. Ya, belajar terus, mengkaji terus, akrab sama Quran dan kita amalkan apa yang Al-Quran
perintahkan, apa yang Rasulullah anjurkan, gitu ya. Nah, kemudian tadi dengan mengetahui nikmat kayak gitu, Nabi Sulaiman apa yang Nabi Sulaiman ucapin? Ini dengan kemampuan manusia kayak gitu kan, subhanallah, kalau kurang-kurang bisa jaga hati, bisa ujub dia kan. Maka apa ucapan Sulaiman tadi, Mbak Hen, di ayat tadi? Ini adalah karunia dari Tuhanku, haza min fadli Robbi. Misalnya kalau ada yang bilang, ih enak kamu ya sekarang, Mbak Wulan, kamu bisa pergi umroh, habis itu pergi haji lagi. Alhamdulillah, haza min fadli Robbi. Gitu. Enak banget sih Bu, Ibu. Oh tuh Bilqis, Masya Allah udah mandiri, kuliahnya bla bla bla. Alhamdulillah, haza min fadli Robbi. Itu karena karunia Tuhanku, bukan apapun kayak gitu. Jadi kita mengakui bahwa nikmat ini benar-benar dari Allah, bukan karena kita memang pantas, bukan karena memang kita berusaha, bukan. Kita mah cuman ya memang kita sebagai manusia tugas kita memang terus ikhtiar apapun keadaan kita, mau enak mau tidak tetap ikhtiar dengan sesuai medan perang kita masing-masing. Adapun keutamaan-utamanya lokasi, kelebihan-kelebihannya lokasi itu benar-benar karena karunia Allah Ta'ala. Untuk ujian buat kita, apakah kita bersyukur ataukah kita kufur? Itu ya, insya Allah ya. Jawabnya, Alhamdulillah, haza min fadli Robbi. Amel bisa lihat di An-Naml tadi ayat ke-40. Ya, Alhamdulillah, haza min fadli Robbi. Itu kita baru satu bahasan loh. Jadi kita bisa ketemu lagi temanya bantahan buat orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia. Untuk hari ini insya Allah cukup. Jangan kebanyakan terpadi kepuyangan. Yang penting nempel, betul tidak? Ya. Saya kasih hadis terakhir sebelum kita tutup. Bukan hadis, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fitra. 11:30 selesai soalnya sayang. Mau lanjut nggak nih, teman-teman? Masih mau lanjut nggak? Jemput Ustazah. Nah, jemput ya. Oke, saya sampaikan terakhir ya. Tidak ada satupun ulama Islam yang mengingkari bahwasanya jin bisa masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan dan lainnya. Jadi ini sepakat para ulama ya. Ini kesepakatan para ulama bahwa yang namanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Orang yang mengingkari hal ini dan mengaku bahwa syariat telah mendustakan anggapan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, berarti dia telah berdusta atas nama syariat. Jadi walaupun dia mendustakan tapi dia tidak bawa nama Quran, dia bilang ini enggak, ini secara syariat memang enggak ada yang namanya jin bisa masuk dalam tubuh manusia. Berarti dia sudah berdusta atas nama syariat. Ya, dia berdusta atas nama syariat. Soalnya kalau kita memang benar-benar megang syariat, justru memang ada dan bisa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Karena enggak ada satupun dalil secara syariat ya yang membantah hal ini. Terus kalau ada yang bilang jin itu pokoknya sosoknya bentuknya bola api doang. Enggak. Jin itu bisa apa aja ditiruin. Sosok orang tua kita juga bisa. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita. Ya yang kadang-kadang kita lihat teman kita atau bukan. Nah ini Fitra juga pernah ngalamin. Subhanallah Ipit ya. Ipit kayak ngelihat temennya. Iya, bener. Ya kan? Sahabat terdekatnya Fitra kan baru meninggal. Itu ada sebulan nggak Pit ngeliat di mall itu? Enggak, belum Nah, 2 mingguan ya, 2 minggu apa 3 minggu gitu deh. jelas melangkah gitu loh. Sampai Fitra nanya siapa kira-kira itu Korin. Nah itu tadi setan tuh memang punya jin itu punya kemampuan menyamar. Jadi di sini karena jin bisa berubah dari unsur penciptaan awalnya jadi tubuh yang halus dan tidak panas seperti api pada umumnya. Jadi memang walaupun dia diciptakan dari api, bukan berarti dibentuknya api terus, bukan. Tapi dia bisa meniru apapun. Maka jin itu ada 3 jenis. Jin yang jenisnya terbang, atau melata, atau yang menyamar. Ya, 3 jenis jin itu. Terbang, melata, nyamar. Ini bahkan Nabi pun pernah dihampiri oleh jin terang-terangan loh ya. Yang salah satu yang menunjukkan bahwasannya jin bukan berwujud api adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya iblis musuh Allah telah mendatangiku dengan membawa obor dari bara api untuk ditimpakan ke wajahku. Berarti iblis ini wujudnya bukan api, karena dia sendiri bawa api dan dia pengen api itu ditimpakan ke wajahnya Nabi Muhammad. Gila ya, benar-benar pendengki banget.
Udah terusir, dia dendam pula sama Nabi kita. Makanya gak usah heran anak cucunya dididik benar-benar ditatar buat menyesatkan umatnya Muhammad, karena iblis sendiri udah benci banget sama Nabi Muhammad SAW. Benci sama moyangnya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di sini jelas-jelas ya kita udah tahu jin itu bukan cuma berupa api saja. Ya walaupun tubuhnya berupa api, tapi dia itu bisa menyamar dalam berbagai bentuk. Tubuhnya juga nggak selalu panas membara kayak api, bukan ya. Eh, waktu Rasulullah bilang waktu dia mencekik iblis ya, sempat merasakan dinginnya lidah iblis waktu beliau cekik. Jadi Rasulullah pernah mencekik iblis. Jadi teman-teman kalau ketemu makhluk halus apapun, mungkin kita pernah lihat di YouTube ya, yang benar-benar bisa nabok kuntilanak, itu bisa saja benar. Ya, karena manusianya udah nggak ada rasa takut. Gitu ya. Ketika manusia nggak takut, mereka yang lemah. Ini tadi iblis pun dicekik oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sampai-sampai aku merasakan dinginnya lidahnya si iblis di tanganku. Berarti walaupun dia api, ya unsurnya api, bukan berarti seluruh yang ada di badan itu panas semua, enggak. Kan kadang-kadang sesuatu api itu makin dingin, api makin panas, puncaknya kadang-kadang juga terasa kayak dingin banget. Dingin itu kan juga kayak bisa bikin kita bahaya ya, mudorot ya. Baik teman-teman, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang bantahan buat orang-orang yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nanti insya Allah ada sebab-sebab jin mengganggu manusia. Ya ada yang karena cinta, ada yang karena iseng. Ya. Insya Allah ya. Mbak Heni tolong dicatat sebab apa tadi buat bahasan besok. Sebab jin mengganggu manusia. Itu termasuk. Bukan, itu nanti selanjutnya. Ini yang ini bantahan-bantahan ya berarti. Iya, bantahan untuk orang yang mengingkari bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Om Syai, sebelum ditutup boleh nggak nanya satu ya? Boleh ya? Boleh banget, boleh. Itu yang tadi kan ada yang terakhir kan tinjuan kesurupan dari as-sunnah itu kan. Itu yang satu cara ruqyah Nabi, yang kedua juga teknik yang pakai ludah itu. Habis itu yang ketiga itu berarti yang cerita Ummu Hufar itu maksudnya. Ya, maksudnya kalau yang ketiga tadi berarti pakai doa bisa. Pakai doa. Makanya ini saya pernah ketemu kasus kayak gini. Ada yang dia memilih berdoa bukan untuk kesembuhan, tapi cuma dia memilih berdoa biar dia bisa sabar ngadepin ujiannya ini. Oke. Tuh loh. Karena kadang-kadang saya sebagai manusia biasa, walaupun kita misalnya ngeruqyah, saya sampai gemes. Mintanya sembuh dong. Kenapa lo sabar aja? Misalnya kadang-kadang, nah manusia kita ya. Tapi Masya Allah ada yang memilih untuk bersabar menjalani ujian tersebut. Nah, semoga Allah pengen pahala itu nanti. Emang Allah sebaik-baik pembalas kan. Oke, baik kalau sudah saya serahkan. Satu lagi boleh Monggo, silakan. Yang nanti mau kan Mbak Ulan, monggo ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang mau jemput, silakan Mbak Yulia. Kalau gangguan itu sampai nampak, bisa kita rasakan, bisa dilihat, itu bagaimana? Berarti udah parah. Dia sudah ada di rumah itu. Kalau di rumah ya mungkin sudah banyak banget, satu. Kedua, dalam diri kita bentengnya juga udah lemah banget. Maka yang harus kita lakukan ruqyah diri, ruqyah tempat. Dan itu tidak cuma sekali. Kalau sudah separah itu, lakukan selama paling enggak coba dulu 40 hari berturut-turut. Coba. Lalu kalau masih ada dikit-dikit, tuntaskan sampai 2 bulan. Ini sekali lagi, ini ikhtiar saja. Ini ijtihadnya kalau yang saya dapat dari Ustadz Abdurrahman Dhani, dan Ustadz-Ustadz di Tibur Nabawi. Kalau sihir memang sudah parah, kita nggak bisa sekali 2 kali, nggak bisa cuman per minggu, nggak bisa. Tapi tiap hari berturut-turut selama 2 bulan. Baru tuntas itu sihirnya. Dengan izin Allah, insya Allah. Kalau itu apa pada saat kejadian, apa yang harus kita lakukan? Nah, iya itu. Saat kejadian maksudnya gimana? Jadi gini ada cerita. Nyambung. Selain itu kan bulan kemarin jadi kan itu rumahnya adik kosong habis renovasi. Terus sama ponakan itu ngajak temannya tidur di situ. Malamnya kan itu 3 orang tidur di situ, salah satunya itu sampai tubuhnya terangkat.
Allahu Akbar. Terus, Lah, kalau sudah kondisi seperti itu kan, yang satunya itu sadar dari tidurnya, terbangun dari tidurnya, dia membaca ayat-ayat Quran. Soalnya dia nggak mau membangunkan temannya yang terangkat tubuhnya itu, yang dikhawatirkan nanti bisa dihempaskan. betul. Betul itu. Bikin penjagaan di bawahnya, misalnya kasur-kasur atau apapun. Kalau dia bandel, ya tepuk aja, Mbak. Tapi yakinin tepukan kita itu sakit buat mereka. Yang ditepuk apanya, Kan itu posisi tidur. Di ubun-ubunnya pegang boleh, atau dadanya boleh. Ini poltergeist banget ya, kalau sapi bisa ngangkat itu udah kayak film barat ya. Iya, itu yang bulan kemarin kejadiannya. Jadi apa ya, anak muda, masih muda, seusia anak saya gitu loh. Terus akhirnya Tidur di gimana? situ. Akhirnya gimana? Besoknya dia sudah nggak mau tidur situ lagi. Oke, tapi maksudnya ketika si temannya ngebacain, apa yang terjadi? Apakah dia turun pelan-pelan atau terhempaskan? Turun, Alhamdulillah. Berarti kan benar kan? Yang Mbak Lia tanya, kalau kita ada kasus kayak gitu, kita harus ngapain? Lah udah benar itu yang dilakukan oleh anak muda itu. Dia membaca dan nggak mau pakai cara yang frontal karena takut si temannya dihempaskan, itu udah Masya Allah. Udah benar itu, Mbak. Nah, tempat dia tidur itu, kamarnya itu, mungkin itu rumah temannya kan? Itu rumah kosong, rumahnya adik saya yang habis direnovasi. Nah, lagian kenapa menempati rumah kosong mereka? Soalnya Jazakumullah khair, Kak Ulan, fi amanillah. 2 orang anak ini kan anaknya ini ponaan. 2 orang anak ini itu ke Surabaya dari luar kota. Dia ke Terus, sini mau cari kerja. Akhirnya sama ponaan saya diinapkan di rumah yang punya adik saya yang kosong, itu baru renovasi. oke. Malamnya seperti itu kejadian. Oh, wajar, wajar. Memang rumah-rumah kosong itu memang jadi tempat mereka, tempat transit mereka. Nggak usah rumah kosong, Mbak. Rumah yang kita tempati pun, kalau ada satu saja kamar kosong, itu mereka akan berbondong-bondong bisa tinggal di dalamnya. Jadi kalau punya kamar itu, kalau dalam syariat Islam, sesuai dengan jumlah anggota rumah. Misalnya saya suami anak 4. Saya harus punya rumah yang kamarnya 7. Kok 7, 5. 1, 2. Saya suami anak 4, berarti kan 5. Ya, 6. Ya, saya punya 6. Kenapa? 1 buat saya sama suami, yang 4 anak-anak satu-satu, yang satu lagi buat tamu. Nah, tapi yang untuk tamu itu nggak boleh dipannya itu standby. Jadi mendingan kalau kamar tamu jangan pakai dipan, biar nggak berat. Kenapa? Karena kalau lagi nggak ada orang tuh kasur harus kita diriin. Itu secara syariat ya. Jadi kamar kosong kalau di dalamnya itu benar-benar settingannya kasur terhampar, spraynya rapi, kasih bantal, kasih guling. Girang banget mereka dikasih tempat. Kalau misalnya kamarnya tiap hari dibuka, tapi bersih-bersihin, dirukyah, ya nggak apa-apa. Tapi jelas-jelas kalau malam nggak ada yang nempatin, udah pasti ada yang nempatin. Itu aja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ada lagi hadis yang berbunyi gini. Kalau teman-teman misalnya tengah malam bangun mau pipis, ya kan balik lagi ke tempat tidur kan. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan, di kibas-kibas dulu 3 kali kasurnya sambil baca ta'awuz. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang menempati ketika kita lagi keluar sebentar. Apalagi yang kamar kosong tadi. Itu dalilnya ya. Kalau misalnya kamar kosongnya dipakai sholat dan ngaji, boleh. Tapi tolong kalau emang ada dipan yang standby, mendingan jangan difungsikan seperti seakan-akan kayak siap ditidurin gitu loh, Fit. Yang penting itu. Ini kalau dipakai untuk tumpuan cucian gitu nggak apa-apa, Tuh, Say. Itu gudang, maksudnya gudang kan, buat tempatin barang-barang gitu, gudang. Iya, Iya, yang penting rapi ya. Taruh di keranjang, keranjangnya taruh di atas kasur misalnya nggak apa-apa. Terus taruh sapu lidi lah. Itu emang sunnah banget tuh naruh sapu lidi itu. Iya, sudah, Ya, di atas kasurnya. Itu boleh ya. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang, boleh nggak kamar kosong dipakai sholat atau ngaji? Wah, banget. Boleh banget jadiin mihrab aja itu nanti, apalagi Ramadan. Itikafnya di situ, Fit. Jadi kamar kosong itu jadiin buat itikaf. Terus digilir buat tidur siang. Oh, sedap sekali kamu ya. Oke lah, kalau begitu. Insya Allah gak ada yang bertanya lagi. Insya Allah paham jelas semuanya ya. Semoga kita ketemu lagi. Allah sekatin kita. Semoga teman-teman semua yang masih mungkin ada gangguan-gangguan jinasat, Allah mudahkan untuk melepasnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Heni. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khairan untuk Say. Soalnya kecil sih, Mbak Heni. Oke. Sekarang sudah?
Aduh, pakai Jangan sambungan. romantis suaranya. Enggak, bukan. Ini kan ngungsi ya kan, di pengungsian, harap maklum. Ya, jangan Siapa yang mengganggu komen tuh sebenarnya. romantis-romantis? Ya, tolong. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah kelas ini lagi-lagi semarak sekali ya, apalagi dengan Alhamdulillah. pertanyaan-pertanyaan cantik itu ya kan. Semoga terus semangat, istiqomah untuk terus memperbaiki diri, memperdalam dan ikut hadir di kajian ilmu Amin ya berikutnya. rabbal Begitu ya. alamin. Begitu saja, mari kita buka karena udah siang ini lanjut mau ngapa-ngapain ya kan. Kita tutup langsung dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhana Allahumma bihamdika, Allahumma asyhadu wa an la ilaha illa bihamdika anta, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang Mohon tadi maaf. telah datang, Fitra dan mungkin teman-teman, nanti kalau minggu sore mau ikut lagi, monggo. Silahkan, oke. Mohon maaf untuk semua salah dan khilaf. Ditunggu rekamannya ya untuk yang telat. Oke? Bersambung lagi 2 Pamit minggu ya. lagi. Assalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.